beda ya. Kita sudah menuhankan Tuhan yang benar. Itu yang pertama. Hati itu menjadi plong. Jadi kita tuh apa ya? Ada kepuasan tersendiri dalam hati kalau menyembah Tuhannya Yesus. Nah itu mantap. Ini kadang-kadang kafir-kafir ini maunya kita nyembah makhluk juga Pak. Itu yang pusing ini. Aduh, kita udah nyembah Tuhan malah disuruh downgrade nih, disuruh nyembah makhluk, pusing gitu. Itu Pak Nasir dulu waktu dia kan Pak Nasir dulu waktu berhenti menuangkan manusia kan gitu ya. Dia mempertahankan akidahnya itu pelipisnya pecah loh, dipaksa kembali menyembah manusia. Tanya Pak Nasir. Oh iya, dikeroyok itu. Nah itu kan dikeroyok supaya kembali menyembah manusia loh. Bener loh. Karena mereka kan sama seperti 1 Korintus 4 nomor 10 kan. Waduh, tajam. Tajam. Iya, kadang-kadang disuruh nyembah makhluk, roh lah, inilah, itulah. Waduh, nih kita pusing nih. Kita udah nyembah Tuhan, disuruh nyembah roh. Nyembah Kenapa nggak makhluk. nyembah ibunya Tuhan aja, orang ibunya Tuhan yang melahirkan Tuhan. Nah, itu dia. Siapa yang gunting hari-harinya tuh, Pak? Waduh, pusing lagi. Gunting hari-hari Tuhan ya. Tapi ada lagi jargon bang Menyala. Sombong amat. Tuhan yang punya hari-hari. Ada dulu namanya seorang mahasiswa kan, namanya sekarang udah mualaf, dia namanya Pak Bonar Marasi di Jogja, dia kuliah di UGM kan gitu ya. Dia lagi nyuci motor, datang muslim temannya ngeledek. Bonar, kenapa bang? Enak kali kau. Kenapa bang? Tuhanmu 3, mati 1, masih ada 2. Wih, tersinggung dia. Lama-lama dia belajar. Akhirnya apa bang? Aku mau meluk Islam bang. Itu si Bonar itu, benar. Ini kejadian yang sebenarnya begitu. Iya Bang Bonar ya, Bonar Marasi ya. Benar. Iya benar. Dari apa statement temannya itu, akhirnya dia berpikir, iya juga ya. Iyalah, mikir lah. Makanya hanya orang yang berpikir itu memeluk Islam. Sepanjang dia nggak mau mikir, yaudah. Kalau di Al-Quran itu kan jelas ada 300 lebih ayat ya yang memerintahkan kita untuk kita berpikir dulu. Kita diperintahkan untuk berpikir. Iya, di kitab lain nggak ada ya yang ngajak pembacanya berpikir ya, nggak ada ya. Kalau dalam Markus ada itu kasih Tuhan Allahmu dengan segenap akal budinya. Artinya dengan akal, dengan budi pekerti yang baik, akhirnya kita akan mendapatkan itu, kebenaran itu. Artinya disuruh mikir gitu ya. Iya, kita harus dituntut untuk berpikir. Nah, kalangan sekarang kan sudah pada domba semua. Ya gimana mau mikir, orang otaknya nggak sejajar dengan bokongnya. Tapi Bapak waktu itu yang nabok Bapak untuk sadar kalau wah ini gue nggak bisa nih kayak gini terus nih nyembah makhluk nih, gue mesti nyembah Tuhan nih. Ini apa yang nampar Bapak tuh kayak wah nih salah sebenarnya nih gue. Sebenarnya dari ajaran ya. Sebenarnya saya lebih merujuk ke ajaran yang membuat akhirnya saya berpikir. Ajaran ini dalam Bible ini kok kenapa hanya Islam yang menjalankan? Jadi ya saya berpikir untuk mencari. Kalau saya nggak mencari, nggak dapat ketemu jawabannya. Kalau ditanya ke pendeta ya imani saja. Jadi disuruh pakai Dana, OVO, Flash gitu ya Pak ya. Imani saja gitu ya, tinggal tap udah imani saja, bayar puluhan gitu ya. Aja. Salah benar diimani aja, enak aja. Kalau punya otak ngapain coba? Iya sih, ya pusing juga gitu. Jadi kemarin Bang Handi Menyala Pasar Rahman hampir stroke gara-gara gambar ini Bang. Katanya, Yesus itu nggak punya hari-hari katanya. Waduh. Aku bilang, Parah. katanya anjing ternyata. Bagaimana enggak, kan dia kan 100% manusia. Harus punya hari-hari dong. Enggak katanya. Dia masa Yesus nggak punya hari-hari. Ini parah nih. Pak Nasir, pernah nggak Pak Nasir bokap itu
menelpon Pak Nasir, udahlah nak, kembalilah menyembah manusia. Pernah nggak? Pernah. Cara mempengaruhinya gimana Pak Nasir? Banyak cara sih mereka mau coba saya. Berawal dari ada pendeta saya dulu, bawa uang 250 juta untuk kembali. Berapa? 250 juta. Mantap banget ya. Jadi emang kamu kalau hari Minggu ke gereja, saya tambahin, saya dorong dengan kaki. Bapak saya bilang, kenapa kau dorong dengan kaki, kau kurang ajar. Lah saya, pendetanya sudah kurang ajar, ngapain saya harus menghargai dia? Kira-kira kalau dia kasih bapak 250 juta 3-4 tahun balik lagi nggak tuh duitnya ke dia? Ya kembali lah. Iya, perpuluhannya kan balik lagi. Dapat perpuluhan, dapat kolekte dari jemaat kan banyak. Bukan dari bapak sendiri kan pasti kalau 10% 30 bulan aja udah balik kan 250 mestinya. Kalau itu aku mau livekan di YouTube ya. Aku mau wawancara khusus kepada mualaf. Tunggu ya. Disapa dulu mungkin ketua kelas ini Semut. Ya, selamat siang, Semut Merah. Ya, siang kembali. Iya, Muslim, non Muslim bang? Kristen saya. Katolik, Protestan? Bang, Pak Palopo jangan ini Pak Palopo tampil di YouTube nggak enak. Ya, lanjut. Protestan, Katolik? Protestan. Protestan. Gimana kabarnya bang? Baik bang? Ya, mudah-mudahan baiklah seperti biasa. Terus ini gimana bang? Ini kita lagi bahas tadi sebenarnya kita lagi bahas ari-ari ini bang. Janganlah itu Iya, tapi ini kenapa bang masih nyembah makhluk nih? Kenapa nih bang? Menurut saya ini pertanyaannya menurut saya kan. Sebenarnya kalau menurut saya sih yang saya imani itu benar, makanya saya imani. Jadi kalau menurut saya agama yang lain itu nggak saya imani, ya udah nggak saya terusin gitu aja sih. Enggak, pertanyaannya kenapa masih nyembah makhluk gitu kan? Kita sesama makhluk nih. Kenapa nggak nyembah pencipta segala macam nih Tuhan? Kita juga menyembah Sang Pencipta. Cuman pemahaman kami dan kalian itu memang sangat jauh berbeda. Sehingga doktrinan-doktrinan yang Anda sampaikan, yang Anda nalari itu nggak sejalan seperti yang kami ingin. Coba jadi Yesus bukan makhluk nih bang. Tunggu dulu. Sepertinya kami punya juga pemikiran sama seperti kalian, itu otomatis kami juga nggak akan. Udah ripa aku gedein, udah ripa pembicara ya. Awas lu kalau nggak ngomong lu. Begitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Boleh prolog 1 menit? Boleh 5 menit, 10 menit, 10 menit. Jangan pendek-pendek. Assalamualaikum warahmatullahi ikhwah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan Bang Arif, jangan ini live di YouTube Bang Arif, suaranya bener. Ya terusin. Coba di mute dulu yang lain ya. Di mute dulu yang lain supaya tidak. Iya. Oke. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya minta waktu cuma sedikit seperti biasa. Saya akan sweeping komal to komal, ingin mensondingkan, meneriakkan, memberikan kajian. Betapa ada tema-tema yang akan saya angkat, tapi silakan dipilih bagi kalian oten ataupun umat Islam yang ingin mendengarkan kajian saya. Ada 10 tema yang ingin saya angkat untuk saya adakan sebagai kajian, ataupun tema ini akan saya ajak untuk teman-teman Kristen mendiskusikannya. Saya katakan ini tema mainstream, ya bagi kalian yang berani saja ya. Kalau kalian yang nggak punya nyali, saya pikir nggak usah lah ya tanggapi ya, karena saya takut kalian nanti nggak bisa tidur nyenyak. Ada 10 tema yang ingin saya angkat dan kita akan bahas satu-satu. Yang pertama adalah umat Kristen, umat terkutuk, nabi Kristen, nabi cabul dan penyesat, dan juga nabi penuh kebencian, dan agama Kristen, agama lendir, surganya penuh lendir, agama Kristen, agama pagan, penyembah makhluk, agama Kristen, agama penjajah, perusak
peradaban, agama Kristen agama intoleran, agama Kristen agama yang mengajarkan peperangan, agama Kristen agama yang identik dengan perbudakan dan perski di papan, agama Kristen tidak bermoral, dan juga agama Kristen adalah agama yang memiliki Tuhan keji. Nah, ini adalah tema-tema yang ingin saya angkat. Di situ kalian tidak melihat tanda tanyanya, tapi sebenarnya setiap perkataan saya tadi itu ada tanda tanyanya semua. Oke, itu bukan pernyataan tapi pertanyaan sebagai bahan diskusi yang ingin saya ajukan. Dan untuk saat ini saya ingin membuktikan bahwa ajaran Kristen itu ajaran yang intoleran. Tidak perlu lama-lama, 3 menit kasih saja, tak pakai nggak pakai retorika, langsung saja ya, ayat by ayat. Kita tahu teman-teman Kristen ini Tuhannya ada 2 model ya. Yang pertama model roh dan kedua model manusia. Kita bicara tentang Tuhan Tritunggal yang waktu belum menjadi manusia dibaptis di Sungai Yordan dan belajar kepada manusia. Ini adalah Tuhan yang pada waktu itu masih ada mengajarkan ajaran-ajaran kepada Bani Israel. Saya katakan ada ajaran ini sangat-sangat tidak toleransi ya. Kenapa saya katakan? Sangat keji ya, sangat mengerikan dan tidak relevan kalau dilaksanakan zaman sekarang. Sangat-sangat keji ya. Pertama, kalian para perempuan-perempuan yang suka cek kodam ya, kalian sama ini hati-hati. Kalian yang suka cek-cek kodam gitu kan, kalian yang suka meramal-ramal, hati-hati kalian kalau kalian berhadapan dengan orang Kristen. Kalau mereka menggunakan ayat Keluaran, orang Yahudi dan Kristen akan menggunakan Keluaran 22, 18, 20. Kalian para ahli sihir, cek kodam, kalian harus kalian tidak dibiarkan hidup. Ya, tuh toleransi sekali. Kalau di Islam bagaimana? Islam itu membunuh dengan persyaratan harus ada bukti dan saksi. Kalau ini cek dulu, kalau dia udah ahli sihir, bantai sudah. Ya. Nah, kemudian kita tahu ya kalau perzinahan sama saja. Tapi kalau di Kristen Tuhannya yang belum jadi manusia itu mengerikan lagi. Kalau ada orang yang mengutuki ayah dan ibunya, itu tidak ada ampun, pelitanya akan padam pada waktu gelap. Ini dimatikan teman-teman ya. Mereka ini adalah orang-orang yang kalau dibilang agama kasih saya bingung gitu. Yang kasih ini siapa? Kasih ini Allah Tritunggal siapa? Waduh, kebanet itu ya. Waduh, nggak repot itu. Aduh, Pir, jangan gitu dong mainnya, Pir. Aduh, pusing kita begini nih main ini ya. Minoritas sudah main kasar nih, minoritas nih. Aduh, pusing kita. Aduh. Jadi gini. Semalam itu Uni Ripa lagi dipersekusi oleh mereka si Kiamat dan teman-temannya. Nah, inilah Uni Ripa ini hanya bertanya, memberikan topik begitu. Karena semalam itu benar-benar mereka itu tidak manusiawi. Benar-benar mereka mencerminkan bahwa inilah ciri-ciri menggambarkan ya inilah Kristen yang sebenarnya. Jadi Uni Ripa punya kesempatan dimanapun dia berada, mempunyai kesempatan hak jawab. Karena di sana itu menyerang personal, tidak diberi kesempatan dan seterusnya. Jadi 1 lawan berapa semalam itu? Itu kira-kira 1-8 lawan 8 kan gitu ya. Tapi abang-abangku di sini saya mau nanya nih, ini kalau tiba-tiba hari ini kita dijajah lagi sama Belanda, kira-kira siapa yang belain Belanda, Bang? Tiba-tiba ini jadi musuh dalam selimut, Bang. Kira-kira siapa nih, Bang? Coba deh. Ya, saya kasih analogi saja. Kalau misalnya amit-amit juga, tapi ini kan analogi ya. Kalau Belanda masuk lagi menjajah, terus dia membangun rumah ibadah, gereja yang besar, ya nggak mungkin dong Kristen melarang dia membangun gereja, nggak mungkin. Malah seneng dong, kan ditambahin rumah ibadah lagi toh. Itu satu. Mulai dari situ aja. Artinya apa, siapa yang mendukung ini gitu? Nggak mungkin lah. Ya, karena kita lihat sejarah ya, umat Islam lah, para pejuang-pejuang yang mengusir penjajah itu. Kalau balik lagi membangun rumah ibadah ya nggak mungkin dong ditolak kan gitu. Itu sih kira-kira jawaban saya. Kalau abang-abangku yang lain gimana nih? Apa nih kira-kira siapa yang berkhianat terhadap bangsa nih? Kira-kira bajingan-bajingan ini dari mana nih? Kira-kira
kira-kira aja kita kan, kira-kira ya kan. Udah dijawab saja teman-teman. Pembela penjajah nih kira-kira siapa nih? Ya dijawab aja. Ada satu provinsi di Republik ini bahkan ingin mendirikan, saya dengar mereka ingin mendirikan negara Kristen kan gitu ya. Nah, di sana itu mayoritas agamanya itu ingin berpisah dari Republik ini, dan bahkan ya yang mereka bunuh adalah para tentara dan polisi gitu, yang dia habisi kan gitu. Agama mana kayak itu? Ya itu aja sih bisa kita lihat fenomena ya. Karena saya ngeliatnya gini bang, siapapun yang membela Israel itu pasti orang yang sama yang membela Belanda waktu kita dijajah bang. Itu hipotesis saya nih, ini hipotesis. Ya, yang membela. Waalaikumsalam. Ya, lanjut lagi. Mati 1 tumbuh 1.500 akun, tenang aja. Ya, saya pakai data aja. Ya udah bisa open cam ini Uni. Udah dong. Oke, saya besarkan ya, tunggu. Ya izin dulu teman-teman. Sebentar Tampilan dulu aja Uni. Uni. Tampilan aja Ya Uni. teman-teman di tap layar ya biar komalnya kuat supaya yang di atas tidak tumbang, tidak pada tumbang ya teman-teman ya. Izin teman-teman 100 kala minimal. Bantu di tap Kayaknya saya teman-teman. pakai bahasa akademis aja ya biar nggak kena ban ya. Saya gunakan bahasa medis ya. Ya. Oke, kita lembut. Oke, kayaknya saya harus nada suara saya agak lebih lembut gitu biar kedengarannya kayak orang lagi ngobrol-ngobrol Uni, santai gitu, bukan. Ada pendeta Sarah di bawah, Sarah Antoni, kalau bisa naik Bu Pendeta. Ini bunda saya. Bagus itu, mulai bagus itu. Dijambak Silakan, dulu Bapak silakan. Lopo. Dijambak dulu. Boleh. Bu Pendeta Jambak, Sarah Pak Andi. Antoni. Ini pendeta kesukaan saya itu. Oh, Pendeta, saya juga saya fans cuma- Uni sama dia. Saya Sama fans sama dua dia. ini yang saya pendeta Kristen yang saya ngefans itu, satu pendeta Sarah, yang kedua Burita Wahyu itu. Masya Allah, tepuk tangan. Saya cuma satu nih, Bambang Darseni. Borsena. Borsena. Aduh, dibalik. Borsena. Borsena ya. Alah. Ya kalau beliau nggak gini. Bu pendeta, ibu pendeta, saya paham. Ini bukan ranah yang baik buat ibu pendeta. Bu pendeta adalah seorang yang penuh hikmah, seorang yang memiliki sifat tauladan yang baik. Saya berharap kita bertemu dalam ranah, saya akan belajar kepada Anda hikmah memahami kekristenan. Tapi di sini saya sedang mengajukan sebuah premis-premis yang sangat kejam kepada iman Kristiani, bukan untuk menyerang, tapi ingin memberikan pelajaran kepada para apologet yang tidak berpendidikan supaya mereka jera menghujat. Dan saya membuktikan bahwa parameter yang mereka gunakan itu bisa saya gunakan juga untuk membantahi mereka, bahkan menampung mereka. Jadi Ibu Pastor, saya minta maaf ini kalau Anda merasa tidak nyaman silakan tinggalkan tempat ini, tapi kalau Anda ingin menjawabnya silakan naik ke atas. Saya persilakan dengan segala hormat. Ya. Baik, saya ulangi tadi ya. Saya menunjukkan bahwa apologet polemikus Polikardos Kristen selama ini menghujat agama Islam dengan mengatakan agama Islam itu tidak toleransi. Mengatakan bahwa agama Islam adalah agama yang jahat, gemar berperang, kemudian agama perbudakan, agama yang intoleran dengan adanya kejadian-kejadian penutupan gereja dan segala macam. Padahal kita tahu kalau itu adalah perilaku sebuah oknum, ya, karena tidak ada Muhammadiyah memfasilitasi untuk membakar gereja. Tidak ada NU memfasilitasi untuk membakar gereja. Tapi secara realitas konkret, secara kenyataan dalam sejarah, gereja Roma bersatu padu dengan pemerintahan pada masanya itu sekitar berabad-abad melakukan inkuisisi, kekejian yang sangat brutal untuk orang yang tidak seiman dengan mereka. Bagaimana dengan Lutheran? Lutheran pun tak luput dari sejarah masa silam yang sangat kelam, di mana 500 tahun Lutheran menjadi penggagas untuk memunculkan antisemit, kebencian terhadap orang-orang Yahudi, dan saya bisa tunjukin datanya. Mungkin saya mulai dari Katolik. Ini saya pakai data sejarah dulu ya. Kita pakai sejarah dulu ya. Kita ambil dari National Geography dulu ya. Ini sejarah, fakta sejarah ya. Ini kalian boleh bantah ini. Di sini judulnya ini sebuah pertanyaan. Mengapa umat Kristen dalam sejarah abad pertengahan memusuhi Yahudi? Saya fokus ini tahun 2023 rilisnya.
Dan saya fokus di sini ya. Ini poin penting saya. Kalau masalah mengapa, bagaimana itu nanti kita bahas ya. Tapi yang terjadi itu benar-benar ada. Orang-orang Yahudi telah mengalami permusuhan dari umat Kristen Eropa. Ini poin yang saya ambil. Selama berabad-abad. Ini bukan oknum, brother, sister. I'm so sorry. Ini bukan oknum. Nah. Ini bukan oknum. Mustahil oknum bergenerasi-generasi melakukan sebuah kekejian. Ya, ini bukan oknum. Oke. Oh, itu Katolik. Kami Lutheran. Siap. Ya, kalau kalian mengatakan kalian adalah Lutheran dan kalian lebih baik daripada Katolik, I'm so sorry ya. Kalian juga harus berkaca bahwa justru petinggi kalian yang bernama Martin Luther adalah seseorang yang sangat-sangat mengerikan. Oke. Saya mengambil ini dari data Ibu Rita Wahyu. Izin Ibu Rita Wahyu menukil literatur Anda tentang kekejian yang dilakukan oleh Luther sebagai bapak reformasi agama Kristen Protestan yang ada di abad ke-16. Aku minta maaf, ini fakta. Maaf Ibu Pastor dan para pendeta, kebenaran tidak mengenal perasaan. Izin Uni, sedikit teman-teman, jangan lupa ya di tap-tap 100k biar yang di atas juga kuat ya akunnya. Lanjut Uni. Oke. Tadi kalau seandainya kalian bilang, oh sorry sir, sorry dear, sorry honey, buddy, sweetie, itu Katolik, kami bukan Katolik, kami Protestan. Oke, mari kita bahas. Luther berpendapat bahwa orang-orang Yahudi bukan lagi tergolong orang-orang pilihan, tetapi manusia iblis. Terjemahan bahasa Inggris dari buku Vom Sem Hamporas pertama kali diterbitkan pada tahun 1992. Artinya apa? Martin Luther membuat buku menghina Yahudi. Sebagian buku dari The Jews in Christian Theology, tulisan dari Gerhard Falk, yang mana dia adalah seorang sejarawan, yang melihat tulisan-tulisan Luther memiliki kontribusi antisemitisme dalam wilayah Jerman di zamannya. Ya, bukti sejarah menunjukkan bahwa partai Nazi, kalian tahu siapa ini? Ini adalah mereka yang membabat habis Yahudi di Holocaust. Ya, yang kumisnya di tengah. Di tahun 1930-an dan 1940-an, mereka menggunakan tulisan-tulisan Luther untuk membangun semangat antisemit di bawah kekuasaan mereka. Saya tidak habis pikir kalau Islam berada di bawah kekuasaan Protestan. Na'udzubillah min dzalik. Habis kita. Di bawah kekuasaan Katolik, sejarah bisa terulang. Di bawah kekuasaan Protestan, sejarah bisa terulang. Bagaimana dengan Islam? 400 tahun ketika Umar Ibn Khattab masuk ke dalam Yerusalem diberikan kunci oleh Sopronius. 400 tahun Kristen ke gereja, Yahudi ke sinagog, Muslim ke masjid. Aman damai sebelum datang tentara salib. Dengan mengerahkan kendali, mereka memunculkan semangat tersebut pada sekolah-sekolah. Bayangkan, diajarkan. Pemikiran antisemit ini diajarkan di sekolah-sekolah, dimasukkan ke dalam kurikulum. Ini oknum? Saya minta tolong, bisakah kalian katakan ini oknum? No. Apakah ada bakar gereja, hentikan pembangunan gereja, bom gereja? Itu di kurikulum kami. Dan ini sedang diperdebatkan oleh para sejarawan. Namun ini ini saya terpotong ya. Betapa tulisan-tulisan Luther turut andil dalam kekuatan utama untuk gerakan antisemit di Eropa selama berapa ini? 5 hari, 5 jam, 500 tahun ini pun kurang lebih memang masih diperdebatkan. Tapi ini sudah menggunakan ratusan tahun. Berapa generasi? 2 generasi 150 dan 2 generasi. Apakah itu oknum? No. Sudahlah, jangan dustai kami. Ini fakta sejarah. Bagaimana dengan legitimasinya? Apakah ada legitimasinya? Oke. Saya akan tunjukkan legitimasinya. Mohon maaf, saya nggak tega bacanya. Itu perempuan punya anak dulu. Jadi kalau baca ayat gini tuh aku tuh kayak oke, ya. Ya saya pasal 14 ya. Hati aku tuh
kalian tertawakan kesedihan aku tuh hati aku tuh lembut Selebut banget. sutra yang ini. Selebut sutra. Bukan gitu. Aku tuh nggak berpikir ini kenapa bisa ada gitu. Yesaya pasal 14:21 ini ajaran yang sangat toleransi dan ini adalah Yesus. Ini Yesus guys. Ya ini Yesus. Dalam Yesaya ini adalah Tuhannya Yesus. Kalian please dirikanlah bagi anak-anaknya tempat pembantaian oleh karena kesalahan nenek moyang. Siapkanlah tempat pembantaian untuk anak-anaknya karena kesalahan nenek moyang. Ya Allah. Waduh. Aku nggak bisa terima ini. Sombong amat. Astagfirullahaladzim. Ini saya kalau jadi kafir belanya gimana ini saya? Aduh pusing. Masa Tuhannya begitu? Yang benar lah woy. Apa salahnya anak-anak kecil itu yang kurang ajar kan nenek moyangnya? Kenapa mereka yang disalahkan? Coba yang benar aja lah. Ini yang toleransi tuh. Oke. Ini nih, ini aku juga nggak bisa pikir. 2 Samuel ayat 6, kita baca di ayat ke-6-nya. Maaf, aku tuh orangnya psikologi aku terganggu baca Bible tahu. Ketika mereka sampai di tempat pengirikan Nakon, maka Uza mengulurkan tangannya kepada tabut Allah itu. Dia cuma megang doang. Lalu memegangnya karena lembu-lembu itu tergelincir. Itu pun gara-gara lembu tergelincir dia pegang. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Uza. Lalu Allah membunuh. Uni, izin bisa baca gaya ortodoks Uni? Ayat tadi Uni. Tumben nangisan. Tumben Di nangisan. dalam Islam kalau lagi perang kata Rasulullah, jangan bunuh anak kecil, jangan bunuh jompo, jangan bunuh perempuan, jangan bunuh ahli agama, jangan tebang pohon kurma, jangan bunuh hewan ternak. Yang sudah angkat bendera putih maafkan, gitu maafkan, itu kalau Rasulullah yang menyerang maafkan. Uni Coba Uni coba bukakan ayatnya. Uni. Tapi ini belum seberapa. Ada gaya Ini belum ortodoks seberapa. Uni. Cara bacanya gaya Aku ortodoks. nggak bisa. Ini emosi Uni lagi Emosi. tingginya, Os. Dan Kalau dulu aku lagi trauma, aku bisa baca Bible aku masih trauma tahu nggak sih? Pakai bahasa Arab aja Aku nih. nggak habis pikir. Aku butuh dada buat sandaran guys. Ya ini ya. Ya Allah. Pakai bahasa roh aja. 1 Samuel. Ini aku nangis lagi. Aku mata aku ngalir beneran. Kalian mungkin bercanda ya. Coba kalian dengar ini ya. Ini kalian pikirkan ini. Pikirkan pakai otak kalian ya, teman-teman Oten ya. Aku nggak bisa ini baca. Ini ganggu mental aku. Jujur aku psikologi aku terganggu. Aku mau ke psikiater tahu setelah bacain ini. Aku tuh kayak aku lagi ada di mana gitu. Coba kalian pikirkan ini. Ini 1 Samuel 6:19 ini. Dan dia membunuh beberapa orang Bet Semes karena mereka melihat ke dalam tabut, ngintip tabut Tuhan. Ngintip. Kok di mute? Loh, kok ketutupan itu? Ya. Ngintip tabut Tuhan dibunuh. Coba ngintip bini orang nggak dibunuh, Daud. Daud ngintip bini orang mandi dipakai nggak dibunuh. Giliran ini ngintip tabut Tuhan dibunuh. Ia membunuh 70 orang dari rakyat itu. Rakyat itu berkabung karena Tuhan telah menghajar mereka dengan dahsyatnya. Cuman ngintip tabut, penasaran lihat tabut langsung mati. Giliran lihat bini orang dipakai nggak dimatiin. Aku nggak bisa digini. Cukup Roma. Cukup Roma. Udah
aku mau diam aja, nggak mau jadi apologet lagi. Terlalu. Cukup. Ya, ketua kelas disapa dulu ketua kelas Anton Medan. Siap. Bang Anton Medan, selamat siang. Waduh nih, ini muslim apa non muslim apa kafir nih Bang Anton nih. Aduh, Bang Anton, selamat siang. Ciu ciu. Cukup. Bang Anton. Bang Anton. Ciu. Ya tuh, dia sibuk. Mute-nya dibuka Bang Anton. Aduh, kalau kita nggak perlu berhala Bang. Kalau berhala sih kita minta sama orang Katolik aja Bang. Ini pusing nih gitu. Abang naik-naik nih berhala nih. Ciu. Cukup Uni. Aduh. Terlalu sedih aku. Ya, dia pergi. Bang, silakan dilanjut Uni. Di sini ada Roma berirama. Udah, jadi gini ya. Aku tuh udah 6 tahun kan jadi apologet. Terus aku pikir tuh mau jadi Kristen aja kan enak. Aku mau berdosa besok. Tapi kan aku pengen masuk surga dong. Ya udah deh jadi Kristen aja kan gitu. Tadinya kan gitu. Aku besok mau dosa apa ya? Rencana aku besok tuh mau ngerampok toko gitu kan. Ya kan asik tuh, seru-seruan tuh rencana tuh. Keren lah kan. Atau mau dorong anak orang ke dalam kuali ku goreng, atau anak orang ku masukin ke dalam sumur terus ku tutup sumurnya. Kan asik tuh kan. Kayaknya aku psikopat, aku pikirkan, wah tapi aku nggak mau masuk neraka, aku pengen dibaptis aja kan gitu tadinya ya kan. Karena kan tuannya orang Kristen kan baik banget katanya tuh. Terus tiba-tiba yaudah deh, kayaknya aku sebelum dibaptis sama Pak Pipo, karena nanti kalau aku dibaptis sama Pak Pipo kayaknya aku langsung kan gitu tadi maunya kan, dapatlah kemenyan sama Pak Pipo ya kan. Daripada sama seger-seger mending sama Pak Pipo lah, seger-seger gak punya kemenyan. Nah terus untuk memastikan hati aku yang gundah gulana ini ya kan, semalam suntuk aku membaca Bible. Baiklah gitu, dalam nama bapaknya tetanggaku sama bapak aku sendiri aku bilang kan. Karena aku belum percaya kan sama bapaknya orang Kristen Tuhan itu kan. Tuh aku baca lah Bible ini pelan-pelan. Ya kan? Katanya kan ini Tuhannya mengasihi ya aku lihat. Tapi kok gini amat gitu kan? Hah? Ini Tuhan kapan? Tuh. Kok masa orang yang cuma penasaran doang sama tabut Tuhan dibunuh? Dia cuma megang tabut Tuhan loh, nggak megang kelaminnya Betseba loh. Tuh kok dibunuh, tapi Daud kenapa nggak dibunuh ya? Kan gitu dong. Oh, jadi aku pikir, oh mungkin Daud itu nggak dibunuh karena nanti Tuhan bakalan lahir dari keturunan Daud ya? Kan gitu dong aku. Wah, berarti Tuhan cuma sayang sama Bani Israel doang dong. Nanti mati aku kalau dibantai Bani Israel. Kan itu kan aku mikirnya. Aku kan, otak aku kan jalan ya kan? Dan aku menemukan ini. Bayangkan kalian ya, kalau pas aku nikah sama Pak Pipo dan aku nggak pergi, ternyata Mul dibunuh guys. Ini ayatnya. Pas aku nikah sama Pak Pipo, terus malam pertama aku udah nggak perawan. Katanya Kristen gini. Tetapi jika tuduhan itu benar dan tidak didapati tanda-tanda perawan pada si gadis, katanya suruh gini guys, kalau nggak perawan, masa mau operasi perawan lagi buat Pak Pipo? Maka haruslah si gadis dibawa keluar ke depan pintu rumah ayahnya, dan orang-orang sekotanya harus melempari dia dengan batu. Waduh, sakit. Terus aku mikir kan, wah aku nggak bisa nikah sama Pak Pipo, aku udah nggak perawan gitu. Jadi aku sedih banget. Udahlah cintaku ditolak sama Pak Pipo. Pak Pipo aku ini kurang apa sih? Cantik iya, manis iya, ya kan? Eksotik iya, antik iya. Kurang apa coba? Pak Pipo. Pak Pipo enak ya kan, tajir, saya ganteng doang. Ini kita sambut dulu nih, old boy, ciu, old boy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Muslim bang? Muslim. Alhamdulillah. Ada yang mau disampaikan, ada yang mau ditarufin, atau ada yang mau diajak berantem di sini bang? Silakan bang. Kayaknya belum ada ini. Lanjutlah. Waduh, oke, siap. Nah, jadi tujuannya naik apa bang?
Iya, saya lihat sahabat Uniripa aja. Oke, siap. Respect. Jadi kirim salam-salam gitu ya, kayak kita di Iya. radio-radio gitu ya, Bang. Iya. Oke, siap. Cakep. Izin saya mau naikin yang lain lagi nih. Oke, Bener. oke, siap. Makasih, Bang. Yuk. Wah, ini si Anton naik lagi nih. Berhala tadi nih. Aduh, Bang Anton. Bang Anton? Cium, cium. Bang Anton? Waduh. Dia naik, mute, unmute, habis itu. Bang Anton, cium. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini abang muslim, Bang? Muslim. Yang bener, Bang. Iya muslim. Mungkin yang Kristen aja lah. Aku kan Iya, pengen ada. dibaptis, pengen tahu Ya, jawabannya. itu ada pusing nih. Ini apa ya? Ada yang mau disampaikan, Bang? Ada yang mau diajak karuf atau ada yang mau diajak berantem di atas ini, Bang? Nih, abang udah Aku udah kekeh gak banget nih, sabar 2 kali pengen nih jadi naik. sama Yesus, Bang. Naikin Aku Kristen pengen aja, nanya pengen sama tahu. sahabat Uniripa. Waduh, nanya sesama muslim di ini aja, Bang. Di internal muslim aja, Bang. Nanya apa? Kang apa-apa? Kasih satu pertanyaan apa? Oke, Nanya apa? pertanyaan pribadi. Istinya DM pengen aja. nanya. Aduh, ini pusing. 2 pertanyaan tapi Udah langsung aja. jawabnya harus Aduh, jangan dipaksa saya jawab harus seperti yang mau. Apa pertanyaannya? Jak. Nah, loh. Ada yang nendang tuh. Siapa itu yang nendang? Belum bertanya. Saya harus menjawab sesuai dengan yang dia mau. Enak aja. Jangankan lu, Yesus aja nggak bisa intervensi gue. Cuman satu orang yang bisa intervensi gue. Ini kekeh banget naik 2 kali itu, tapi mau nanya sesama muslim itu gimana tuh? Aduh, Satu orang yang bisa intervensi aku, ngerti nggak? Itu pun bukan Yesus. aduh, ini nyamar nih. Kapir-kapir nih suka nyamar-nyamar nih, kayak bunglon nih. Tidak ada yang mampu. Kalau di sofa tuh namanya bangsat tuh, tapi ya kita isi. Kok di sofa bangsat? Iya kan, yang kutu gigit-gigit itu kan namanya bangsat. Aduh, gitu. Ini mana nih? Pir, naik Pir. Tuh, kita ngobrol aja susah Aku tuh banget. jujur Bang Jibril, Bang Menyan, Bang Jibril. Menyan. Siapa Jibril? Iya. Iya. Enggak, aku kangen aja sama Jibril. Oke, Gini. siap. Aku tuh selalu kangen sama dia, makanya aku sering bawa-bawa nama dia. Jadi gini. Jadi kan gini ya. Kan aku mikir-mikir ya, ini aku debat-debat gini kayaknya harus dapat pencerahan deh. Aku kayaknya seneng banget tuh lihat si Tante Darni nanti dosanya banyak segede gaban, cuma tinggal percaya, nggak harus berbuat baik masuk surga kan? Katakan Pak Esa Suruh kan gitu tuh. Kita nggak perlu berbuat baik, kita langsung masuk surga kan gitu tuh katanya. Nah, terus aku pikir kayaknya asik juga ya kan. Ini aku udah 6 tahun nih. Aku baca-baca Bible. Maksud aku tuh bisa nggak sih teman-teman Kristen ngajarin dulu sama aku gitu ayat-ayat ini apa sih maksudnya? Kok Tuhannya kayak gini banget sih gitu loh. Itu janji caleg gak sih? Tuhannya kan Ibadah kagak, apa kagak, masuk surga apa pokoknya. Pokoknya ini janji caleg kan itu. gini nih. Jangan Makanya ketipu. Bang, ini kan betul. Yang aku pikirkan sekarang tuh gini Bang. Ini kan Tuhannya waktu di zaman perjanjian lama nih Bang, sebelum Yesus sebagai manusia datang. Nah, pas Yesus datang jadi manusia, dia malah mengasihi orang-orang jahat. Ya kan, musuh dikasihi, saudara sendiri nggak dikasihi. Aku takut Bang, nanti kalau dia berubah pikiran lagi gimana Bang? Ya kan? Nah, itu. Dia kemarin, kalau dia datang lagi terus berubah pikiran, beda lagi sifatnya gimana dong? Ini izin ketua kelas Herman Par itu butuh dijamah Herman Siapa? Par. Herman Par. Mana itu Herman menyangkut loh, ada menyangkut di bawah. Menyangkut abangku. Mana ini Herman. Ini ada yang request nih. Siapa nih yang mau request nih, mau naik nih? Aduh, mudah-mudahan kapir. Ini dia Pak Herman. Akhirnya. Tuh, ada Pak Herman Kristen ya. Aduh, semoga aku tercerahkan. Selamat siang Pak Herman. Ciu. Ya, muslim non muslim Pak Herman. Nyimak di bawah. Lah, Halo Pak Herman. Pak Herman muslim non muslim? Muslim apa ya? Pak Herman, aku mau Lanjutkan dapat ceramahnya, ini. Yuni. Bukan, aku mau belajar lagi sama ngobrol, kalian. kenapa jadi ceramah? Enggak, Pak Herman muslim bukan? Kristen. Oh, ya udah kita di sini aja ngobrol, Bang. Ya. Iya ya. Akut banget kayaknya. Pak Herman, Enggak, kita enggak gigit kok, kita peluk-peluk di sini.
Pak Herman, aku cuma tanya itu, aku kan mau dibaptis ya kan, karena aku udah jatuh cinta banget sama Pak Pipo kan, nggak tahan lagi aku, udah cinta mati lah sama Pak Pipo, ya kan. Kalau nikah sama Pak Pipo kan harus jadi Kristen kan, jadi karena aku udah terlanjur cinta gini sama Pak Pipo, udah nggak tahan lagi, aku udah atas kecintaanku ini sama Pak Pipo, walaupun ditolak cintaku sama dia, aku mau dibaptis, tapi aku pelajari lah Bible ini ya kan, untuk meneguhkan hatiku. Tapi kok kayak gitu isinya bang, masa Tuhannya kalian sebelum jadi manusia itu membunuhnya anak kecil bang? Padahal yang salah nenek moyangnya bang. Aku pun nggak habis pikir. Maksud aku tuh kayak udahlah gitu. Maksudnya tuh apa? Itu salah polisi tuh. Uniripa salah polisi. Lama kali Pak polisi dihadir. Aturannya hadir jadi dari zaman Adam. Biar nggak perlu. Polisi Inspektur Pijay ya. Iya. Inspektur Pijay telat datang ya. Polisi yang ngamankan gitu. Dia punya kusuma ini noise. PBB-nya pun lama kali hadir. Aturannya PBB-nya dari zaman Adam hadir itu. Jadi nggak perlu kayak gitu kan. Kalau ada yang kalah perang nggak perlu sampai dihabisin. Iya. Saya kan nggak ada PBB. Kalau ada PBB pada waktu ini nggak terjadi lah ini ya. Tapi Satpol PP udah ada dari abad 1 Pak. Itu yang ini ngacak-ngacak ini, yang ngacak-ngacak toko di depan ini. Depan baju cuci. Itu kan Satpol PP. Big bossnya. Aku gini loh. Enggak, maksudnya gini loh Bang Herman. Mungkin Bang Herman lihat ya, saya ini kan seorang pelajar, mahasiswi ya kan. Mahasiswi umurnya kan muda banget ya kan. Muda banget saya kan. Jadi sampai sekarang tuh saya masih mahasiswi lah gitu. Muda banget umur saya memang. Iya, muda banget lah dibandingkan Bu Yuni. Oh jauh. Bu Yuni itu setingkat nenek aku. Aku tuh jauh kali. Aku generasi Z aku. Gen Z aku. Kalau Yuni itu generasi Ba'da Maghrib itu. Jadi gini. Ba'da Maghrib itu udah mau tahajud. Subuh. Udah mau tahajud. Udah sepertiga malam kalau Yuni sih. Jadi gini. Jadi kan aku pikir-pikir gini lah Bang ya. Apalah tujuan aku debat-debat nih ya. Udah aku pelajari lah Bible ini dah aku minta Roh Kudus datanglah di kamar mandi kan, aku sambil mandi kan dicurahi air kan, Roh Kudus datanglah, terus makan aku kan, Roh Kudus datanglah, udah tiap hari dah kayak gitu-gitu aja, Roh Kudus. Kok aku nggak diurap-urapi juga lah sama Roh Kudus ini, aku bilang, kok aku nggak paham juga kitab Kristen, aku bilang kan, apalah Yesus nih salahku sama dia, aku nggak pernah ngebunuh orang, nggak pernah ngerampok, aku bilang kan, apa perlu ada salahmu nih, ngerampok? Apa? Ada salahmu. Apa? Ada salahmu. Nggak menerapkan imani dulu. Imani aja dulu gitu. Itu maaf. Nggak, maksudku tuh gini loh Bang. Maksudku gini ya. Apakah perlu aku harus kayak Paulus dulu membunuh orang dulu ya kan? Baru datang Yesus sama aku. Apa perlu kayak gitu rupanya? Kalau gitu tolonglah siapa yang mau kubunuh Pak Pipo, seger-seger kan nggak mungkin kan? Aku udah terlalu cinta sama Pak Pipo, masa aku cekek dia kan gara-gara pokok kemenyan dia kan? Nggak mungkin. Apalah yang harus kulakukan biar aku diurapi sama Yesus, ku bilang kan? Udah tidur miring ke kanan aku sebut nama Yesus, tidur miring kiri ku sebut nama Yesus. Sambil nonggeng aku tidur kadang kan, aku panggil nama Yesus. Yesus saja. Tanyalah sama si Mutim. Mutim, berapa kali aku nyebut nama Yesus dalam sehari Mutim? Setiap waktu. Setiap waktu. Tak bisa terhitung kata si Mutim. Dengar kau Mutim? Ya. Dengar si Mutim. Si Mutim lagi beres-beres rumah. Yesus saja yang disebutin Neripa ini katanya. Iya, tapi kok nggak datang-datang Yesus si Murtadin Fatima, enak kali dia didatangi Yesus. Akulah jalan kebenaran dan hidup katanya. Dengar-dengarlah terngiang-ngiang lah katanya. Sophia tuh Sophie Kuntul itu bisa didatangi Yesus. Kok bisa-bisanya Sophie Kuntul Salome itu didatangi Yesus? Apa perlu aku di Salome nanti sama orang? Nggak, maksud aku tuh gini loh. Kalau memang aku siapa yang keren itu siapa? Si Novarina Solihin. Novarina itu izin dulu supranatural. Ketua kelas disapa dulu yang naik ini, ketua kelas. Bahaya. Siapa dulu itu dia? Pak Puja, selamat siang. Pak Puja. Pak Puja. Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semuanya. Muslim, Bang. Muslim. Alhamdulillah, syukurillah Muslim, Bang Cahaya. Siap. Bang Cahaya nggak tuh? Nur. Abang ada yang mau disampaikan Bang? Ada yang mau Cahaya. Iya. Bang Cahaya. Ada yang mau disampaikan Bang? Ada yang mau Cahaya. Ada. Gimana Bang? Ada sedikit. Apa itu Bang? Untuk Unirifa ya. Unirifa ada salam dari Mbak Lasmi itu. Di mana tuh? Halo.
Rasmi Iya. yang kemarin apakah itu? Rasmi. Iya itu iya bagus betul tuh Uni Rifa kok jadi kolosal kita ini bagus itu. Iya. Oke, saya lanjut dulu Bang saudara Puja sedikit kembar lagi ya. Bang Puja enggak ada yang mau baik. ditanyakan Bang Puja. Kok saya saudara kembar pula marasnya dadanya Bang? Ya, saya lanjut ya. Saya lanjut dulu. Oke, lanjut dulu. silakan. Ya, kalau nggak ada pertanyaan, mending teman-teman Muslim nggak usah naik, kasih pertanyaan aja ya. Nah, jadi saya lanjut teman-teman. Terus mungkin di bawah kalian bilang, Unirifa nih kok nggak ada wibawa-wibawanya gitu kan? Loh, aku bilang, aku ini baca Bible tiap hari. Inilah jadinya. Nggak ada wibawaku sama sekali. Aku bentar lagi tuh mungkin ke psikiater. Mungkin aku sama si Mutim kemarin dia bilang, Tim, antar Uni ke psikiater besok ya. Kenapa katanya? Kenapa dia manggil aku mama kan? Kenapa mama katanya? Nggak tahu kataku. Sejak baca Bible aku kok kayak gini gitu. Kadang ngajak-ngajak sampah aku, manjat-manjat tembok aku, pargoy-pargoy aku. Kenapa? Kadang aku baca Amsal pasal 7 ayat 18 kan. Marilah kita memuaskan birahi karena suamiku nggak ada di rumah. Aduh, tak bisa gitu loh. Aku pun bingung gitu loh. Pas baca Al-Quran baru, wah santun kali, tenang kali jiwaku ya kan, modelku, aduh berwibawa kali lah kan. Ala-ala wanita-wanita terpelajar gitu aku pas baca Al-Quran. Pas udah baca Bible gitu, kok kayak gini. Makanya aku bilang, aku minta Roh Kudus sama, aku memang gak aku minta sama Yesus ya, karena Yesus aja kan gak tahu hari kiamat. Jangankan Yesus kan susah hidupnya waktu dia jadi Tuhan. Kan ini bukan aku loh yang bilang loh ya, nih aku nanti dibilang nuduh loh ya, nih minta maaf nih ya. Nih aku kasih data aja. Soalnya aku kan gak boleh memfitnah. Islam itu ngajarkan supaya kami jangan memfitnah. Jadi aku gak mungkin minta banyak-banyak lah sama Yesus. Kenapa? Karena Yesus sendiri miskin. Keledai orang aja dia pakai ya. Kalau dia Tuhan kan gak mungkin dia pakai keledai orang kan. Jadi aku tuh ini kegelisahanku aja nih. Aku lagi curhat aja sama kalian ini. Nah, ini kalau kita lihat dalam Filipi pasal 26 kan. Ini kan Yesus nih dalam rupa Allah. Rupa Allah kayak mana? Ya manusia lah berarti kan. Rupa Allah kan manusia. Yesus kan manusia kan. Dia tidak menganggap kesetaraan, nggak mau disetara dengan Tuhan itu. Tapi dia mengambil rupa sebagai hamba. Nah, ku tengoklah tafsirnya karena aku orang belajar ya kan. Ku tengoklah tafsirnya. Ada si Matthew Henry nih. Tengok itu kan, aku bacalah si Matthew Henry ini. Apa yang ternyata terjadi? Bertemulah aku ini. Oh, ini nggak mungkin aku minta sama Yesus. Aku bilang kan, Yesus aja miskin. Aku bilang, di mana aku punya Tuhan miskin guys? Aku kalau hidup berumah tangga dengan Yesus miskin ya nggak mau juga sebenarnya aku ya, karena miskin loh. Nih, Yesus dibesarkan secara sederhana. Mungkin turut mengerjakan pekerjaan orang yang dianggap sebagai ayahnya. Seluruh hidupnya adalah hidup yang sangat rendah, hina. Kayak mana kalau aku punya suami hina gini? Aku pijak-pijak lah kepalanya ya kan? Miskin. Bang, mintalah beli cilok bang. Nggak ada uang abang dek. Kau kan Tuhan bang. Aduh, nggak kebayang aku sumpah. Jangankan jadi Tuhanku, jadi suamiku aja nggak mungkin Yesus. Nggak, ini aku nih serius. Aku kalau salah minta maaf lah aku. Tapi ini kan bayanganku kan. Jangankan jadi Tuhanku ya kan. Jadi lakiku aja nggak mungkin. Kenapa? Mending aku sama Pak Pipo. Pak Pipo ada pokok kemenyan. Pak Pipo minta, Ayang Pipo minta lah bakso. Siap lah dek, kita jual kemenyan kita dulu dek. Ada duitnya. Tapi kalau aku misalkan jadi suaminya Yesus, istrinya Yesus ya kan. Hina, miskin, nista pula. Ia tidak memiliki tempat untuk meletakkan kepalanya. Hidup dari sedekah. Masa aku nanti ikut dia minta sedekah? Betul lah. Jadi Raja segala tadinya raja. aku cinta kali. Enggak, tadinya aku cinta kali sama Yesus Bang Menyan. Aku kan Bang Menyan kan tahu sendiri gimana cintaku sama Yesus sudah nggak bisa tertahankan kan. Nggak, kalian Raja semua segala tahu kan raja. betapa. Nggak, coba aku tanya nih. Ini si Pandi sama Bang Pelopo, Bang Menyan, Ustadz Arif. Kalian tahu semua betapa aku sangat mencintai Yesus, tahu kan? Tahu kan betapa aku sangat mencintai Yesus kan? Berubah cintaku. Harus. Berubah, gara-gara ini aku berubah. Karena aku nggak matre, tapi aku nggak mau minta-minta. Berubah cintaku, gara-gara ini, gara-gara si Matthew Henry ini. Nggak lagi aku mencintai Yesus, sekarang aku cinta ke Pak Pipo. Pak Pipo mending punya kemenyan. Mati dia cepat kan, jatuh ke aku harta warisannya kan? Makanya. Ketua kelas disapa dulu ini karena jatuh-jatuh Iya. satu persatu. Ini nih, Bang JVL. Wah, ini kayak nama Ya, merek selamat sore. speaker nih. Selamat sore. Ada Muslim, non Muslim bang? Non muslim Bang. Non Muslim dari Protestan, Katolik, New Advent, Saksi Protestan. Yehova.
Protestan. Ada yang mau ditanya? Ada yang mau topik mau diangkat? Atau ada yang mau ditaarufin? Atau ada yang mau ngajak Ini kan tadi berantem sini? nyimak si pembahasannya ini sahabat Unirifa ya terkait Yesus yang itu. Pertanyaan saya itu Yesus itu menurut Unirifa sama Isa Al-Masih sama apa tidak ya? Mantap pertanyaannya, Masya Allah. Saya model ini ya, model berpendidikan sekarang. Yang tadi itu saya terguncang sebenarnya. Sekarang saya udah mulai sembuh lah. Barusan saya baca Bismillahirrahmanirrahim, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alhamdulillah, saya diurapi sepertinya. Baik, pertanyaan bagus dari my brother GVL dari non-muslim ikhwah. Dia bertanya kepada saya, apakah Yesus dan Isa itu adalah tokoh yang sama? Saya sejalan dengan Ibu Rita Wahyu, ya. Saya tunjukkan dulu datanya ya. Rita Wahyu ini adalah favorit saya nih, ya, karena beliau adalah seorang akademisi. Saya kan mahasiswi, harus banyak belajar kepada beliau nih. Jadi saya samakan dulu pemikiran saya dengan para akademisi Kristen ya. Nah, saya buka data dulu ya. Jangan pakai pendapat manusia. Saya kalau pendapat manusia sih, kalau jujur ya saya nggak Saya terima. kan manusia, brother. Masa Anda bertanya pendapat saya? Saya Abang nanya pendapat Uni, emang Uni bukan orang, Bang? Aduh, ini gimana sih, Abang? Malaikat saya ini. Maksudnya Izin. Ustadz Arif jangan begitu ya. Bang Menyala bisa diubah jadi suara pilot. Soalnya ini banyak yang live kan ya, Bang Iya, Menyala ya. nah, tuh banyak yang nggak suka suara saya. Iya. Lanjut nih, lanjut. Bang, tadi abang nanya pendapat Unirifa begitu. Emang begitu Unirifa jawab, abang bilang jangan pendapat orang. Emang Unirifa bukan orang, Bang? Apa gimana nih? Aduh, pusing. berarti maksudnya Unirifa ini kan berarti belajar sama orang lagi ya, bukan maksud saya kan pendapat Unirifa Iya dong, belajar yang sama bersumber dari misalkan Al-Quran atau Bible gitu maksud saya tadi. Bukan kalau pendapat orang kan, kalau itu kan bisa saya ragukan, itu loh maksud saya loh, bukan maksud manusia gitu loh. Gimana maksudnya ini? Gimana maksudnya? Apa sih, Bang? Enggak, maksudnya gini. Tunggu bentar, saya tanya gantungan kunci saya deh. Mungkin dia punya pendapat yang bagus. Tunggu bentar ya. Gimana sih? Nggak paham gue. Nggak paham ya? Kalau Isa yang ada di nama Al-Quran dengan Yesua Masia yang ada di Nazaret itu sama. Tetapi kalau Yesus yang disalib dengan Isa tidak sama. Iya, Nah, ini mau dijawab dulu yang nggak bersumber nih? dari Saya kita tetap kurang maksud saya data Bang. ini. Bukan yang bersumber dari Nah, ini mau saya jawab dulu nggak nih? Itu yang Nanti mau jawab biarkan itu. saya jawab dulu. Silakan jawab dulu nih. Nanti bantah, gitu loh. Silakan. Saya kan mau menjawab terkait Anda sepakat dengan jawaban saya atau tidak, terima atau tidak, itu enggak urusan saya lagi. Tugas saya hanya menjawab. Nah, bagaimana saya menjawab? Saya sudah bilang hanya satu orang yang bisa intervensi saya saat ini, dan itu pun bukan Yesus, apalagi Pak Pipo ya. Jadi nih, nggak ada yang bisa intervensi saya. Pak, saya menjawab, ya. Isa dan Yesus. Saya namanya hampir sama, Rifa. Saya bukan Rifa Wahyu ya, ini Rita Wahyu. Ya, kamu lihat siapa dia ini? Dia pengajar bahasa Ibrani, pengajar biblikal, ya. Dan ini website ini ketika saya berapologet 6 tahun lalu, rata-rata apologet Kristen mengambil dari sini. Rata-rata itu, karena ketika saya buka, mereka buka, pas yang dibacanya sama. Nah, saya tahu ngambilnya di sini. Herdi paling sering ngambil ini. Apa kata Bu Rita Wahyu? Saya berpendapat Yesus Kristus dan Isa Al-Masih adalah sosok pribadi yang sama. Hanya saja kedua kitab suci yang berbeda mencatat sosok Yesus Kristus dengan perbedaan-perbedaan sebab penulisnya berbeda. Saya sepakat dengan beliau, ya. Yang kita bicarakan ini adalah tokoh yang sama. Isa itu adalah dialek bahasa Arabnya. Tapi kalau kita pergi ke Syria, nama dia itu bukan Yesus, tapi Iso, ya, Iso. Isa Al-Masih, waduh, ada elang tuh. Isa Al-Masih itu dalam bahasa Syriaknya Iso Masaha. Woi, ada elang barusan, woi. Kalian nggak lihat? Ada. Aduh, buat hostnya itu nih. Iya, makanya hostnya dapat burung puyuh. Nah, terus ketika kita bicara bahwa Isa Al-Masih dalam dialek bahasa Arabnya, Syriaknya dipanggil dia Isoa Al-Masaha. Lalu ketika orang Yahudi menyebutkan namanya Yeshua, kemudian orang Yunani menyebutkan namanya Isou yang ditambah us menjadi Isous Kristus, apakah nama ini mengindikasikan mereka berbeda? Oh tidak. Kenapa?
Karena memang kita harus akui, dialek bahasa Ibrani dengan bahasa Arab itu berbeda. Tapi apakah tokohnya sama? Tokohnya sama, tapi perspektifnya beda. Perspektifnya apa? Contoh, Nabi Isa saya itu bukan nabi yang temperamen. Dia nggak mungkin ngacak-ngacak orang jualan. Maka yang dibicarakan oleh penulis Matius ketika mengatakan Yesus mengacak-ngacak jualan orang, itu adalah tuduhan terhadap Nabi Isa. Lalu kemudian, ketika ada pernyataan dari orang-orang Yahudi bahwa anak Maria ini penghujat Tuhan sehingga mati dengan cara dirajam, itu membicarakan orang yang sama, tapi adalah tuduhan dari mereka. Kristen menuduh dia mati terkutuk, Yahudi menuduh dia menghujat Tuhan, mati dirajam. Islam mendapat info dari Allah bahwa dia berkata, "Qala inni abdullah." Apa kata Nabi Isa? Allah memfirmankan kepada Nabi Muhammad, memberitahu kepada kami umat Islam, Isa itu dulu pernah berkata, "Sesungguhnya aku hanyalah hamba Allah." Ya, lalu kami diberitahukan bahwa wa ma qataluhu wa ma salabuhu. Dia dituduh mati sama orang Kristen dan Yahudi. Menurut Yahudi dia mati karena menanggung dosa penghujatan terhadap Tuhan. Karena Kristen enggak, dia mati terkutuk untuk menebus orang jahat. Kata Allah kepada kami umat Islam, dia tidak mati terkutuk dan tidak disalib. Karena dia adalah hamba Allah yang dicintai Allah. Diangkat oleh Allah ke sisi Allah dan disucikan di tengah-tengah orang kafir. Begitu jawaban intinya kalau menurut Unirifa ini orangnya sama, tapi data yang valid itu dari Quran gitulah ya, menurut Unirifa gitulah ya, gitu atau bukan? Oke, kita biar Anda paham ya konstruksi berpikirnya umat Islam itu. Saya mau sebenarnya gampang saya jawab singkat. Tapi saya khawatir Anda tidak menangkapnya dengan full. Maka saya coba untuk menggunakan cara pedagogik ya. Ya, makanya saya juga saya diajarkan untuk mengajar. Ya. Silakan. Ya, dengarkan baik-baik. Jadi, ketika Anda mengatakan, menurut saya Al-Quran itu adalah informasi yang valid. Taruhlah kita sekarang bicara bahwa saya adalah orang yang tidak memiliki ilmu pengetahuan. Lalu dari mana saya dapat berita tentang Isa? Baik saya, baik kalian, baik yang hidup tahun 2024, baik yang hidup sebelum tahun 2024, 10 tahun sebelumnya, 100 tahun sebelumnya, itu tahu tentang tokoh yang bernama Yesus atau Isa dari sudut pandang teologi. Ya, dari sudut pandang teologi. Artinya dari yang disebut kitab suci. Baik Anda sebagai Kristen, Yahudi, saya. Nah, kalau kita katakan, oh tidak, kami Kristen dapat dari sejarah. Oke. Sejarawan macam mana? Siapakah yang betul-betul menjadi ahli sejarah yang menemukan arkeologi tentang Yesus? Dan arkeologinya 100%, oke lah 80% valid dan diverifikasi oleh arkeolog dan dibenarkan oleh sejarawan, maka dia masuk ke dalam ranah ilmu sejarah. Maka saya katakan, kalian dapat informasi dari fakta-fakta sejarah. Tapi kita tahu, baik saya, Anda, siapapun yang mengaku mengenal Yesus, Isa ataupun Yesua, itu dari teologi, dari kitab suci. Maka ketika kita bicara tentang pengetahuan pewahyuan Tuhan, kita pakai paradigma kitab suci. Saya menerima kitab suci itu bukan dari hasil analisa manusia. Yang namanya kitab suci hasil dari pemberian wahyu. Wahyu apa artinya? Dari kata wahaya. Artinya apa? Cepat dan tersembunyi. Apa maksudnya? Informasi dari Tuhan yang cepat dan tersembunyi, cara penyampaiannya diberikan kepada umat pilihannya yang disebut dengan Nabi dan Rasul. Maka saya katakan Al-Quran adalah kitab suci yang benar karena bisa dibuktikan secara ilmiah dan transmisinya pun ilmiah. Tapi dia memuat kabar gaib dan kabar-kabar yang bisa diverifikasi dalam ranah sains. Inilah Al-Quran. Maka benar saya katakan Al-Quran adalah informasi yang valid
terkait tentang Isa. Dibandingkan kitab suci yang dikanon entah siapa, ditulis oleh entah siapa, dan tidak tahu siapa yang melihat kejadian itu, namanya entah Markona, Markoneng, Markodol, saya tidak tahu. Dan saya tidak terima literatur yang tidak jelas. Kalau saya pergi ke dosen saya, disuruh bikin jurnal, Rifa bikin jurnal, siap sir. Yang ditanya itu bukan isi paradigma saya di dalam, bukan. Yang ditanya dosen saya adalah, dari mana kau tahu ini? Kalau saya bikin jurnal dari Bible, bingung saya. Dari mana Rifa tahu ini? Dari Matius, Pak. Siapa Matius ini? Katanya penulis Bible. Dari mana kau tahu kalau dia penulis? Nggak tahu, Pak. Dari mana si Matius tahu kalau Yesus pernah bersunat dari ke-8? Nggak tahu, Pak. Mungkin dari Yesus. Kapan Yesus bicara begitu? Nggak tahu juga, Pak. Dari mana itu Tuhan bisa melayang-layang di atas saya? Bingung saya. Akhirnya jurnal saya disobek sama dosen saya. Nah, makanya saya katakan, informasi yang goib, yang kita tidak ada di tempat itu berasal dari pewahyuan, maka itu pun bisa dibuktikan secara ilmiah. Begitu. Jadi betul, Al-Quran adalah sumber valid yang bisa dipercaya dibandingkan dengan kitab-kitab suci lainnya. Begitu. Ya, maksudnya kan ada tiga catatan tentang Isa yang sama ini kan, berarti Unirifa kan memakai sejarah datanya Al-Quran itu yang paling akurat gitu maksudnya ya. Itu intinya dari yang mau disampaikan gitu. Berarti dan untuk pembuktian itu kasih ke Bang Menyala aja ya. Itu saya nggak butuh pembuktian karena kan keimanan masing-masing. Saya nggak mungkin menggugat imannya. Enggak. Saya itu bukan imani saja. Saya juga iman kita tuh kalau bicara itu kita buktikan gitu. Kalau imani saja, saya mending jadi kayak Supat kayak saya. Iya, maksud saya. Apa bedanya saya percaya sama Cupatai kan? Maksud saya kalau memang benar bahwasanya Unirifa benar-benar meyakini bahwasanya sumber yang valid, yang paling valid tentang pribadi Isa atau Yesus itu adalah Al-Quran, berarti yang dibacakan di dalam Bible tadi itu tidak valid dong. Yes. Tidak valid. Ngapain itu dijadikan sebagai landasan bahwasanya Yesus miskin? Itu kan nggak valid. Ngapain Unirifa jadikan ini gitu? Makanya saya tidak jadikan itu sebagai fakta kebenaran, tapi saya pertanyakan kepada orang Kristen. Kok kalian percaya Tuhan kalian miskin? Menurut Unirifa ya, karena tidak mengimani, bohong dong. Bible itu kan gitu. Iya, bohong, itu bohong. Itu bohong semuanya. Makanya saya tidak percaya Nabi Isa itu miskin sampai minta sedekah, itu nggak mungkin. Saya tidak percaya Nabi Isa saya yang saya cintai karena Allah itu seorang lelaki perkasa yang luar biasa mencintai orang tuanya, itu minta-minta ke orang-orang. Nggak mungkin. Wallahi saya tidak percaya para nabi saya hidupnya minta-minta. Artinya semua yang tertulis di dalam Bible itu kan Unirifa kan anggap bohong fitnah, lagi. Saya enggak. Akurat. Ya, bukan bohong, fitnah. Saya tidak percaya, wallahi demi Allah. Saya tidak percaya nabi. Bentar, saya bacakan dulu. Ini nih pembelaan saya. Ini nih, wallahi ya Allah, semoga ini pembelaan saya terhadap para nabi saya. Ya Allah ya Rahman ya Karim, sungguh saya tidak percaya nabiku Daud alaihi salam mengambil istri orang. Bahkan Nabi Daud adalah orang yang mengajarkan baginda Rasul Muhammad SAW untuk berpuasa 1 hari, berbuka 1 hari. Betapa sabarnya beliau, puasa Daud. Nabi Daud alaihissalam adalah orang yang dicintai oleh Allah. Bagaimana mungkin saya percaya ketika ada orang-orang Yahudi yang nggak tahu siapa namanya, mengaku-ngaku bahwa itu tulisan Musa mengatakan bahwa Daud mengambil bini orang. Saya tidak akan percaya, wallahi demi Allah saya tidak akan percaya ini. Karena saya tidak pernah diberitahukan oleh Nabi saya bahwa beliau mengambil bini orang, lalu Allah membiarkan dia mengambil bini orang. Dan saya tidak akan pernah percaya bahwa Nabi saya Lut meniduri anak-anaknya. Saya tidak pernah percaya Nabi Nuh saya itu mabuk sampai buah zakarnya terlihat. Saya tidak akan pernah percaya Nabi Sulaiman saya yang bahkan Allah memberikan kelebihan kepadanya untuk berbicara dengan makhluk di luar manusia yang nampak ini. Bahkan beliau bisa memerintahkan jin tiba-tiba menyembah kepada dewa lain demi perempuan. Saya tidak percaya Nabi Musa saya difitnah membuat tugu berhala lalu disembah oleh Bani Israel. Saya tidak akan percaya Nabi Harun saya difitnah membuat patung anak sapi yang dibuat oleh Samiri. Saya tidak akan pernah percaya Nabi Isa saya pernah mengaku sebagai Tuhan dan merendahkan Tuhan itu sendiri dengan mengatakan ada Tuhan di dalam dirinya. Saya, Rifayadi Putri, demi Allah tidak percaya fitnah keji terhadap para nabi ini. Kata Allah, la nufariqu baina ahadim mir rasul. Mereka tidak ada perbedaan di antara mereka. Nabi saya Muhammad SAW, tapi saya diperintahkan untuk percaya kepada nabi sebelum Nabi Muhammad yang diturunkan oleh Allah sebagai tauladan untuk umatnya, yang mereka adalah orang-orang yang mengajarkan firman Tuhan tapi ternyata cabul.
Bang JPL, Na'udzubillah min dzalik. ini sudah beriman ketat kepada Islam, jadi dia tidak akan menerima pendapat di luar Islam sendiri, Bang JPL. Gitu Saya kira-kira. bukan ngomong adu pendapat, saya Ini memastikan framing. aja gitu. Bukan Bentar, framing. bentar. Ini, bentar. Saya bukan Selamat siang Bang Kebenaran. Waduh, ahlaknya Bang Kebenaran. Gimana kabarnya Bang? Sehat Bang? Ya sehat-sehat Bang JPL. Oke. Silakan Uni. Jangan di framing. Pertama, dia tidak akan pernah menerima pendapat. Siapa bilang? Pak Jody mengatakan bahwa dia trite subordinat, saya benarkan. Antonius mengatakan bahwa dia adalah tauhid Yesus, saya diamkan. Tras atau Pras berkata bahwa agamanya adalah agama Tuhan yang satu tapi tiga satu, saya biarkan. Saya tidak bantah, itu urusan dia. Ketika Utiwati Mena mengatakan Tuhannya tidak berkelamin pas naik ke surga, saya biarkan, saya tidak tolak. Ketika Luga Tabunan mengaku sebagai nabi, saya biarkan, saya tak tolak. Jadi ketika Anda mengatakan saya tidak menerima pendapat dari orang lain, itu fitnah keji Anda kepada saya. Maaf. Saya tidak pernah menerima kalau ada orang yang menyesatkan dan merusak peradaban dengan apa? Mengatakan bahwa ayam itu bebek, bebek itu ayam, karena ini masuk ranah akademis. Tapi kalau kalian bilang bahwa kami menyembah botol kecap, itu urusan kalian. Ya. Jadi kalau pendapat tentang pribadi kalian menyembah kepada kambing, apa urusannya saya mengkritisi? Urusan kalian. Tapi ketika kalian katakan kambing adalah ayam, saya tidak terima. Karena saya manusia yang diperintahkan mengajarkan anak-anak kecil untuk menggunakan logika berpikir mereka. Saya calon guru, mahasiswi pendidikan agama Islam. Diajarkan psikologi manusia, diajarkan logika. Tiba-tiba ketika saya ajarkan kepada murid saya, wahai anakku, ini manusia, bisa mati makan ikan goreng. Ini Tuhan, tak terlihat, tidak butuh makan. Tahu-tahu Kristen berkata, Tuhan itu butuh makan ikan goreng. Lah apa nggak bertentangan sama saya nih? Saya diajarkan di sekolah saya, di fakultas saya. Ibu Rifa, tolong ajarkan anak-anak kita bahwa manusia bukan Tuhan, Tuhan bukan manusia. Siap, Bu dosen. Saya bayar loh. Tiba-tiba pas saya capek-capek ngajarin anak-anak PAUD, anak-anak TK, anak-anak madrasah ibtidiyah dan madrasah sanawiyah. Sayang, anak-anakku, ingat ya nak, manusia bukan Tuhan, Tuhan bukan manusia. Ada berbeda, manusia-manusia, Tuhan-Tuhan. Ingat ya nak, makanya dikatakan manusia. Karena dia manusia, dikatakan Tuhan karena dia Tuhan. Apa bedanya Tuhan sama manusia? Ayo, anak-anakku menjawab. Tuhan itu pencipta, Bu Guru. Manusia ciptaan. Siap. Tiba-tiba ada orang yang berkata, Tuhan itu manusia, manusia itu adalah Tuhan. Ada Tuhan kemanusia-manusiaan dan manusia ketuhan-tuhanan. Maaf, dalam sisi akademis saya tak bisa biarkan komentar ini. Maaf. Ya, tapi kalau kalian bilang itu bagi kami kan begitu, bagi kami Tuhan itu manusia, manusia itu adalah Tuhan. Kalau sudah ada disclaimer begitu, saya katakan monggo kebenaran, silahkan. Tapi jangan bawa perkataan bahwa itu kebenaran, karena kebenaran artinya ada persesuaian antara statement dan realitas. Nama kebenaran, tapi tidak benar. Buat apa? Mending saya kasih nama saya di sini Pesundal, tapi saya bukan Pesundal. Lebih baik saya kasih nama saya Pesundal Rifa ketimbang saya bernama kebenaran tapi tidak benar. Begitu. Lanjut Bang Menyan ya, saya mau mandi dulu ya. Aduh, Masya Allah. Dengar kok itu, dengar itu kebenaran. Mendingan punya nama Pesundal tetapi tidak menyundal daripada punya nama kebenaran tapi di dalamnya kebengkokan. Itu poinnya. Pengen ganti nama jadi Masih boleh nanggapin, Pak? kegelapan nih. Iya, gimana Bang? Silakan ditanggapi, Bang. Maksud saya tadi sih kan bukan mau mendebat. Maksud saya kan menurut pandangannya kan yang berdasarkan Al-Quran. Berarti kan ketika ada 3 sumber, ya kan, ada sumber Yahudi, sumber Kristen dan sumber Islam yaitu Quran. Berarti kan Unirifa ini kan berdasarkan Quran gitu. Berarti kan kalau dia menganggap Quran itu benar, boleh dong Quran itu dari tiga sumber ini, dari tiga sumber ini berapa yang bilang Yesus Tuhan, Bang? Satu ya, yang kan 2 enggak. Pandangan teologis, Bang, pandangan teologis. Enggak kan abang menyebut 3 berarti ada kuantitatif di situ. Dari 3 ini yang menyebut itu Tuhan satu kan. Nah, ya udah. Itu dari segi kuantitatif aja udah beda kan.
Betul, saya nggak debat apalagi itu, Bang. Yang saya mau debat, berarti kan yang kita klaim sebagai paling benar ini nggak mau debat tapi mau debat gimana nih? Maksudnya nggak paham nih saya. Gini, kan saya tanya nih, sumber yang paling dianggap benar itu kan ada 3 tadi, ya kan? Unirifa terus bilang Quran. Oke, saya nggak bantah itu. Nah, yang benar ini, yang paling benar ini, karena kita udah sepakat nih yang 2 ini kita anggaplah itu salah kan? Yang benar ini yang perlu kita uji dong, kan itu maksudnya. Betul. Maksud nggak yang saya ini bukan karena Bibelnya udah terbukti sanatnya itu berputus 325 tahun. Nggak apa-apa, itu kan pendapat berbeda-beda, Bang. Bukan pendapat, itu fakta. Itu bukan cita-cita sama angan-angan saya, itu fakta. Itu fakta, ada literaturnya. Ya saya nggak mau berdebat itulah ya, karena saya. Mau saya tunjukin nggak? Mau saya tunjukin? Ya, apanya nih, Bang? Literaturnya dari kekristenan sendiri menyatakan bahwa kodeks tertua Anda itu umurnya 350 tahun dari kejadian. Ya nggak apa-apa, Bang. Masalahnya di mana? Oh, nggak ada masalah tuh. Terpotong benang merahnya 350 tahun. Nggak apa-apa, Bang. Kalau ukuran abang itu apa ceritanya dengan kisah yang dalam Quran berapa tahun lebih jauh kan? Kalau itu ukurannya, jadi Al-Quran langsung dari Allah diturunkan melalui Jibril ke Nabi Muhammad dan sampai sekarang jutaan orang menghafalnya. Benar, itu kan nggak terputus sanatnya sama sekali. Betul, itu kan pandangan teologis masing-masing. Enggak, itu fakta, Bang. Itu bukan angan-angan saya, Bang. Yang saya sebutkan ini fakta, bukan angan-angan, bukan cita-cita. Kalau Abang kan cita-cita, Biblos Abang dari abad 1 itu kan cita-cita. Kalau saya nggak ngomong dari cita-cita. Itu, Bang. Saya nggak ada mencita-citakan itu. Saya juga mempelajari Injil penulisannya itu. Memang saya itu bertahun-tahun, ada interval waktu yang panjang. Saya nggak pernah, kalau saya pribadi ya, karena saya belajar, benar-benar belajar, dan saya nggak bilang, oh ini harus di pada saat Yesus hidup. Saya juga tahu itu bukan di saat Yesus hidup, bahkan waktunya jauh gitu. Bahwa kitab Anda itu tidak sejaman dengan Yesus ya, mengakui ya. Tidak, Bang, tidak. Saya nggak pernah bilang bahwasanya itu di saat Yesus hidup kitabnya ditulis, nggak ada itu. Kalau saya pribadi ya, kalau ada pendapat lain ya silakan aja kan. Artinya kitab Anda itu rampung 4 abad setelah Yesus 350. Sekitar 4 abadan ya. Kalau Islam kan sejaman, Bang, antara Nabi Muhammad. Enggak, ini karena gini. Tunggu. Sejaman maksudnya dua-duanya kita asumsikan dari Tuhan. Dua-duanya. Nggak bisa, yang punya Abang Biblos dari Tuhan. Tunggu sebentar. Dia Abang narasi boleh, giliran saya nggak boleh. Siap. Nah, kita asumsikan aja dua kitab ini, dua-duanya dari Tuhan. Yang punya Abang dari Tuhan, kita asumsikan nih. Yang punya Abang dari Tuhan, ya Al-Quran dari Tuhan. Nah, yang dari Abang terputus sanatnya 350 tahun, nggak ada benang merahnya. 350 tahun. Sementara yang Al-Quran terjaga 14 abad terakhir. Nah, yang mana yang bisa saya percaya? Yang ada jelas sanatnya, benang merahnya ke Tuhan, atau yang satu yang terputus 350 tahun? Coba jujur jawab, Abang. Nah, saya jawab ya, Bang ya. Enggak. Kalau Abang bilang kan ini langsung dari Tuhan, itu kan keimanan ya, Bang. Kan nggak ada juga yang nyasihin Jibril itu benar-benar dari Tuhan. Itu kan keimanan. Ini kalau Abang mau tunggu sebentar. Kalau Abang mau mengungkit itu, Abang yakin mau mengungkit, oh itu Jibril yang turun benar. Siapa yang melihat Maria dihamilin sama Roh Kudus? Makanya kan itu makanya. Nah, ya udah jangan ke sana. Karena saya juga bisa bilang tiba-tiba itu bukan anak Tuhan, tapi anak yang Abang mau tuduhkan ke saya gitu loh. Ya silahkan jangan diimani, kan itu maksud saya. Nah itu maksud saya. Jadi kalau Abang mau mempertanyakan itu, saya bisa terbalikin ke sana juga gitu loh. Gini loh maksud saya, Bang. Tunggu ya. Kan kita ini saya nih mengimani, oh ini dari Tuhan, Abang mengimani Quran dari, benar kan? Itu yang dasarnya dulu kan. Kan saya tidak mengimani bahwasanya Jibril itu dari Tuhan, betul. Itu kan saya tidak imani nih. Jadi yang poin tadi yang dibilang sejaman, emang Quran sejaman dengan Nabi Muhammad yang sejaman? Mau saya tunjukin? Sejaman ya, Bang. Berarti Quran yang ada sekarang yang dibaca oleh manusia sekarang itu ditulis pada saat. Iya, mau saya tunjukin? Mau saya tunjukin, Mas? Enggak, saya nanya nih. Iya, sejaman. Ini saya tunjukin aja deh daripada ini. Bukankah itu di zaman Khalifah Utsman? Setahu saya ya. Itu dia. Silakan Nah, itu. Makanya
Ya, kita buka nih. Kita daripada asumsi-asumsi kosong kan. Kan ada sumbernya juga bang saya ngomongin nih. Oh iya. Itu dibukukan. Kalau abang punya sumber ya saya ke abang itu. Iya, pembukuannya iya betul. Ya, tapi pengumpulannya nih. Khalifah Khulafaur Rasyidin itu kan zaman dengan Nabi. Waduh. Utsman bang, Khalifah Utsman bang. Lo iya, iya sebentar, iya. Utsman wa Ali. Sebentar. Masya Allah. Iya. Itu sahabat Nabi semua. Ya saya tahu saya nih. Pandi. Saya tahu saya. Ralat kalau di Salman bang salah ya. Kalau salah ya diralat. Sebentar bang, satu. Silakan. Ada akun Janus itu umat Islam itu jangan di mute, itu enggak, ini pengikut Uni itu. Bukan saya. Salah lah. Apa namanya? Siapa namanya siapa? Namanya Janus. Ya, nanti saya buka. Nanti saya lihat. Ya, oke. Ya. Aku mau mandi dulu, lanjut. Udah. Nih. Ini dari sini ya, dari islamicawareness.org ya. Nah, ini nih first century hijrah. Ini ada kodeks Sanai. Habis itu nih abang lihat. Ini Quran of. Ini siapa nih? Abang kalau udah mempelajari pasti tahu dia siapa. Kalau yang saya pelajari bang, ini saya potong dulu ya. Ini makanya, ini pencerahan di sini bang. Oke, silakan. Abang kalau udah mempelajari, berarti abang tahu dong dia siapa? Ya saya nggak banyak sumber sih bang, cuma satu sumber. Makanya ini Ali bin Abu Thalib bang. Salah. Makanya saya bilang Ali bin Abu Thalib ini udah ngikutin Nabi Muhammad dari umur 7 tahun. Habis itu nih kita buka aja satu-satu, lengkap kok. Kita nih. Ini capek nih bisa sampai Jumat minggu depan nih. Sampai lebaran monyet nih. Nah, poinnya gini bang, intinya tunggu dulu bang. Intinya panik. Kalau itu sumbernya mengatakan bahwa sejaman, berarti sumber yang saya dapat bahwasanya Quran yang dibuka ini di zaman Utsman dan Nabi Muhammad telah meninggal, itu salah ya? Itu pertanyaan saya. Ini makanya yang saya mau jelaskan bang. Silakan. Nanti saya ke Utsman, abang tenang aja, santai aja. Nah, jadi di sini ada Quran of Ali bin Abu Thalib, the Sana'a Mushaf from 1st and 2nd century of Hijrah. Ini 1st and 2nd century of Hijrah ya, bukan pagan ya, bukan tahun pagan ya, ini tahun Hijrah. Ini di sini dijelaskan berapa lembarnya, ini surat apanya, berapa ayatnya, dan seterusnya. Ini urutan-urutannya juga sama seperti kalau saya. Bentar nih, saya buka. Kalau saya buka Al-Quran sekarang, urutannya persis. Nanti kita ke ayatnya, nggak ada masalah. Habis itu ini kodeks, ini jangan yang ini. Ini Quranic manuskrip juga, first century of Hijrah. Ini abad pertama Hijrah. Ini abad pertama suratnya juga. Abad pertama, jadi 610 ke 710. Satu Hijriah maksudnya bang. Hijriah ya, tahun Hijriah ya, bukan Masehi ya. Iya, bukan. Kan saya bilang tadi. Lanjut bang. Ini Hijrah, itu bukan tahun pagan. Kalau tahun pagan kan ngikutin ini Kaisar Agustus. Nah, habis itu ini berarti dari 610 ke 710 ya. Abad yang sama dengan Rasulnya. Habis itu nih Codex Parisno, ini capek nih. From mid first bang. Mid first ini berarti pertengahan awal. Berarti 610 ke 660. Nabi Muhammad itu meninggal di 632. Betul. Berarti waktu ini ditulis Nabi Muhammad masih hidup. Nah, habis itu wah nih kita meninggal ini. Kalau buka atu-atu nih capek banget nih. First century of Hijrah. Ini gini. Nah, habis itu kalau abang mau lihat lagi, ini di sini codex-mashad.com, Codex Mashad ya. Ini dia yang punya Ibnu Mas'ud. Kalau abang tahu Ibnu Mas'ud itu sahabah langsung. Jadi beliau itu masih ada waktu dia nulisnya itu waktu Nabi Muhammad masih hidup.
Bentar ya, ini karena website Arab Saudi jadi agak Atas instruksi Nabi ya bang ya? Atau gimana? Bukan. Atas perintah Bukan. langsung dari Nabi ketika Abu Bakar dan Utsman masih ada. Ini catatan pribadi bang, jadi nggak usah disuruh juga. Kalau sahabat nyatet pribadi untuk ngafalin sendiri kan nggak ada masalah juga. Oh, berarti Perintah langsung untuk dimushafkan, untuk dituliskan. Nabi Termasuk menginstruksikan kalimat gitu ya bismillah. bang? Atau nah, ini jelas dulu bang, saya Permulaan ini ayat. bukan apa ya bang, jujur ya bang, saya itu kan mempelajari, saya ada kebingungan, makanya saya tanya sama mungkin orang abang-abang ini kan, makanya saya bukan mau membantah-bantah abang tadi, saya dapat sumber tadi dari Usman, itu makanya saya ini ke abang, bukan mau untuk mencari kelemahan atau gimana, supaya saya dapat kepastian juga gitu loh. Jadi bukan untuk ininya, makanya saya tanya, itu disuruh atau memang gimana gitu? Iya, untuk kronologis peristiwanya, Bang? Untuk Perintah mencatatnya langsung dari memang Nabi. perintah langsung bang. Untuk mencatatnya itu perintah langsung memang. Dari Nabi ya bang? Langsung dari Nabi Iya. Muhammad SAW. Ada dalilnya nggak bang? Termasuk apa pelafatan Bismillah. Ini biar saya selesain dulu ini bang, biar Silakan lanjut. karena saya udah buka berapa tab ini semua, nanti abang nanti sampai ke Al-Quran yang online sekarang tuh sampai bang, sampai Ya, Bang, ke lanjut, huruf-huruf ke ayat-ayatnya sampai. Siap. Nah ini yang punya Ibnu Mas'ud. Ini abang bisa di Kodeks Masad. Ini sampai ada yang namanya carbon datingnya, tahunnya, teksturnya. Habis itu ini 4116, ini terbagi jadi dua. Dia ada terbagi jadi dua. Nah ini sebentar ya. Nah kita balik lagi ke sini. Ini Ibnu Mas'ud. Kenapa kita bisa tahu ini Ibnu Mas'ud? Karena Ibnu Mas'ud itu yang hafalannya ada agak lompat-lompat. Dia nggak sampai 114. Nah, begitu yang ini ya, ini sama ya. Jadi yang di sini, ini kalau abang lihat, ini persis dia. Persis. Ini catatan salinan sahabat langsung yang hidup sejalan, yang jalan sama dia, yang nongkrong sama dia, yang makan sama dia, semua sama. Nah, setelah Nabi Muhammad meninggal di kekhalifahan Uthman, baru dikodekskan nih yang semua nih, yang tadi nih, yang ini Ali punya, ini Utsman punya, nih semua ini disatukan semua nih disatukan jadi ini yang tadi abang bilang, Quran of Uthman atau Copy Museum Istanbul Turki from 1st and 2nd century of Hijrah. Ini. Nah, ini alhamdulillahnya saya nggak cuma punya resume kayak gini doang. Alhamdulillahnya Tokapi Museum cukup baik untuk me-upload scanannya 822 halaman. Nah, jadi kalau saya lihat nih, saya bisa bandingin ini Al-Fatihah, Al-Baqarah, dan seterusnya. Saya bisa bandingin sama Al-Quran yang sekarang. Nih kita contohin aja nih. Insyaallah. Nih ya, ini manuskripnya, ini transkripnya. Mana nih? 109 nih. Aduh, ini kecil banget, bentar. Nih, 109. Bismillahirrahmanirrahim. Kul ya yuhal kafirun la a'budu ma ta'budu. Ya. Habis itu saya buka nih yang di sini. Ini tadi 109. 109. Nah nih. Wah, suratnya Al-Kafirun. Cocok banget nih, pas banget nih. Kul ya ayyuhal kafirun. Ini yang tadi nih. La budu ma ini 14 abad bang. Untuk mempersingkat bang.
Saya percaya data abang kan bukan buatan abang sendiri, itu kan ada sumbernya. Jadi kalau yang seperti ini kan nggak mungkin lah kita berdebat khusus. Oh ini kan buatan abang. Kalau itu kan nggak masuk akal, kan bukan topik. Nah lanjut bang ke pertanyaan saya tadi. Kan itu kan penjelasan abang. Itu memang perintah dari Nabi ya bang ya? Iya betul. Untuk menuliskan gitu ya. Berarti di zaman Nabi sudah ada kebiasaan tulis menulis di kertas gitu atau gimana bang? Silakan bang. Memang udah ada. Kertas itu dari 563 bang. Kertas tertua yang di Arab itu di 530, 560 tuh udah ada. Jadi 20-30 tahun sebelum Nabi Muhammad lahir, di Arab itu udah ada kertas. Buktinya itu ada di 530 bang. Gimana bang? 530 ke 560. Kertas pertama di Arab itu di 530, 540, 560. Sebelum 10-20 tahun sebelum Nabi Muhammad lahir, kertas itu udah ada di Arab, udah ada. Jadi penyair itu memang kadang-kadang suka melantunkan. Memang di zaman Arab waktu itu di abad 4 abad 5 itu memang udah ada penyair-penyair dan mereka mencatat. Berarti ketika Nabi itu masih hidup, dia bahasa kitanya sekarang menginstruksikan sahabatnya lah gitu untuk menuliskan wahyu-wahyu yang dia dapat gitu ya. Betul. Gitu. Betul. Dan ketika dia masih hidup itu sudah selesai kah bang penulisan Quran? Penulisan Qurannya udah lengkap sebelum beliau meninggal. Terus yang dituliskan di zaman Utsman itu ya sumbernya kan ada sumbernya ya, makanya saya bilang tadi. Nah ini itu tadi yang saya bilang nih, diulang lagi nih. Oke, nih biar mungkin abang. Nggak, maksud saya Maaf gini ya, Bang. Tunggu bang. Abang kan udah jelasin tadi itu sumber-sumber yang abang sampaikan tadi. Oke, saya percaya karena itu sumbernya bukan buatan pribadi abang. Itu pastilah terpercaya kan. Maksud saya ketika Nabi itu masih hidup, secara utuh, secara keseluruhan Quran ini sudah jadi apa belum gitu dalam bentuk tulisan? Ini saya ulang ya. Ini saya ulang nih bang. Jadi ini Quran of Ali bin Abu Thalib. Ini maksudnya apa itu bang? Ini Ali bin Abu Thalib ini menantu dan anak hampir ke anak angkat lah dari Nabi Muhammad. Abu Thalib gitulah ya. Ali bin Abu Thalib ini kopian dari Quran Ali bin Abu Thalib. Habis itu ini kopian dari mana nih bang? Sorry ya bang, saya bukan mengejar ini ya bang. Saya benar-benar nggak tahu. Nah gini bang, gini. Ini Quran of Ali bin Abu Thalib. Ali bin Abu Thalib ini anak angkat sekaligus mantu dari Nabi Muhammad SAW. Nah, tapi kalau ditanya, apakah ini Al-Quran yang dikantongin si Ali? Apakah ini yang dia bawa tidur? Apakah ini yang dia bawa ke masjid? Bukan, ini kopian dari punya si Ali. Paham nggak? Ali, oh itu ya bang yang dibilang ada di pelepah kurma atau berarti dari situ gitu salinan ya, ini salinan dari Quran of Ali bin Abu Thalib. Ini bukan yang dikantongin dia gitu loh. Silakan bang. Nah, habis itu yang tadi saya tunjukin, nih begini bang. Ini sahabat yang lain karena banyak sahabatnya bang. Nih saya bukain ya, saya bukain listnya ya. Karena banyak sahabatnya bang, ada 72 lebih, hampir lebih banyak lagi. By 30 tahun setelah kenabian beliau udah 400 orang yang menghafal Al-Quran. Nih, di zaman beliau aja, nih ini yang satu abad ya, 610 ke 710. Abdullah bin Ammar menghafal, Utsman, ini yang tadi abang bilang, Utsman. Habis itu Ali bin Abu Thalib yang tadi saya bilang. Habis itu Ubay bin Khattab, Zaid bin Sabit. Ini penghafalnya semua nih bang. Yuzaid bin Al-Hudair, Ja'far bin Abi Thalib. Ini semua nih. Nah, ini yang tadi saya tunjukin catatan-catatan pribadi mereka. Nih yang seperti ini. Ini catatan pribadi nih. Nah, dari pribadi-pribadi sahabat Nabi, di zaman Utsman dikumpulin, dijadiin satu. Ini disalin 5-6 kopi, dikirim ke kota-kota sekitarnya. Makanya, yang Quran yang sekarang saya pegang, saya bisa melakukan ini. Saya bisa cross-check 14 abad setelahnya dan di Asia Tenggara. Saya bisa verify sekarang.
Dari salinan mereka itu ya Bang ya? Iya. Nah, dan ini nggak cuma satu, ini ada 5. Jadi si Utsman ini tadi yang saya bilang ya, dari semua catatan-catatan ini dijadiin satu dan dikirim ke banyak tempat. Ini yang termasuk nih. Nih Utsman ada di Samarkand, Uzbekistan. Yang satu di Istanbul, Turki. Istanbul, Turki. Uzbekistan. Ini Uzbekistan ini dekat Rusia. Kairo, Egypt. Ini sama semua Bang. Sama semua kayak gini. Nah, kalau kita nih sebenarnya nggak ada niat baik sih, karena abang baik sih, nggak ngeyel sih. Saya sebenarnya mau buka ke sini. Nih yang kodeks abang ke Yehosua bedanya 350 tahun ya. Tapi nggak usah lah, abang nggak ngeyel. Enggak, maksudnya gimana sih? Maksudnya Enggak, biasanya orang yang nanya kayak gini, abis saya jelasin, biasanya abis yang nanya saya jelasin gini, masih ngeyel, masih ini saya itu, abis itu saya baru ke Biblos. Ini Biblos yang abang pegang. Sumber tertuanya itu Codex Sinaiticus sama Vaticanus. Ini ditulis di 325 ke 350. Ini nggak ada hubungannya sama papirusnya. Itu jaraknya 150 tahun. Dari papirus ini pun nggak ada bukti kalau ini tuh ke Yehosua, ke Lukas, Matius, Markus, Yohanes. Jadi dari Yehosua, kecatatan tertua abang itu jaraknya 325 tahun. 325 tahun ini 20 generasi Bang. Jadi putus antara ini sama ini itu 20 generasi. 20 generasi itu saya ceritain ke cucu saya, ke cucu saya, ke cucu saya, ke cucu saya, ke cucu saya. Habis itu cucu saya itu baru nulis. Kira-kira berapa akurat itu Bang? Iya, itu kan yang saya bilang tadi Bang. Kita kan ada 3 sumber tadi. Kalau sudah 2 sumber ini sudah kita anggap nggak benar, ngapain dibahas lagi gitu loh. Itu loh, simpel saya sih seperti itu. Iya, jadi kita saya nggak bisa berdakwah dengan Al-Quran saya karena abang nggak akan mengimani Al-Quran saya. Lebih bagus saya membahas Biblis abang karena abang loh nggak. Dan gini, abang tadi mempertanyakan soal apakah Isa Al-Masih dengan Isa Al-Masih dengan Yesus sama ya? Untuk yang sama kan. Nah sekarang saya tanya Bang, kalau saya buka ini yang menuliskan dia kan. Nih sekarang saya tanya nih Bang, yang paling di akurat Markus itu Quran. Clear, udah. Ini di Markus 1:1 Bang. Ini jadinya. Bang, di Markus 1:1. Ini di translatean 2011. Inilah permulaan Injil mengenai ini siapa ya Bang? Isa Al-Masih. Jadi yang menyamakan siapa Bang? Maksudnya? Ini di Biblos abang loh yang 2011. Iya, maksudnya yang menyamakan maksudnya Bible ini menyamakan dengan Isa Al-Masih, gitu maksudnya ya Bang? Iya Bukannya Isa Al-Masih itu secara literatur bahasa Arabnya ya Bang? Bukannya ya kalau di sana Yesus, di sini Isa Al-Masih, itu hanya literatur yang berbeda, bukan gitu ya Bang? Kalau pemahaman saya seperti itu sih Bang. Kalau mau bawa dari Oji, ini ada waduh jadi malu nih, ada Ustadz saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Andre. Masya Allah, saya bukan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum abang-abangku, Ustadz semua. Tadi Waalaikumsalam. sedikit menambahkan, kalau masalah kertas itu ada di zaman Rasulullah atau enggak, di Quran ada. Nanti temukan itu di Al-An'am ayat 7. Kalau minta tolong abangku. Bantai itu bukan, enggak ada membantai itu tadi loh. Itu di Al-An'am ayat 7 insyaallah itu. Menyangkut abangku. Nyangkut. Maksudnya kan saya nggak bantah, oh itu bohong gitu kan, nggak ada saya bilang seperti itu. Jadi kalau untuk saya nggak ada kita oh yang abang bilang itu salah, ini yang benar, kan nggak ada saya itu mencari kebenaran loh Bang. Artinya saya terbuka orangnya Bang, mana yang memang betul-betul kebenaran sejati itu kita kan nggak menutup mata Bang untuk abang kan lahir sebagai orang Muslim, makanya agamanya sekarang Muslim. Nah ketika abang dewasa, berhak nggak sih abang mencari yang sebenar-benarnya benar itu? Itu yang saya lakukan Bang. Jadi sekarang kan mentalnya kita waktu kecil itu salah. Kalau yang kita imani itu sekarang salah, boleh dong kita berpindah ke yang benar itu. Harus. Itu maksud saya. Harus. Makanya saya ini mencari Bang. Makanya kan debat saya itu bukan ini salah, ini gimana, nggak ada kan seperti itu. Jangan kita masuk neraka gara-gara warisan ya kan. Makanya jadi teman-teman di sini jangan berpikir saya ini mau mencari saya mencari kebenaran. Kalau kebenaran yang sejati itu diuji dengan apapun harusnya nggak ada masalah kan? Benar nggak sih?
Siap, betul. Kalau sudah kita takut ditanya ini segala macam, Enggak, kita nggak ada diskusi takutnya. terhadap itu Nggak ada, gimana ya? kita nggak ada takutnya, Bang. Iya, maksudnya seolah-olah saya ini kayak mau mendebat gitu. Enggak, Oh, kita enggak, diskusi loh. enggak. Benar Dari nggak sih? tadi kan, dari tadi aja kan saya nggak ada nyerang kan? Siap. Kalau Nah, abang nyerang kan? pun saya nggak apa-apa. Kalau saya bang, Iya. kalau saya pribadi silahkan aja diserang. Ya kan? Enggak, Karena enggak lah, kebenar- enggak lah. Lanjut bang Kalau ke se- ini se- tadi. selama abang nggak nyerang saya, Muslim nggak pernah mulai, Bang, tapi kita selalu nyelesain, Bang. Ya kalau ada nyerang mungkin itu oknum lah ya kan. Kalau oknumnya silahkan lah ya kan. Kalau Ini aja, diserang kan aku mungkin minta ada tolong motif lain. dibukakan buat di teman-teman di bawah nanti buat tambahan. Yang tadi masalah kertas itu ada di Al-An'am itu ayat ke-7. Oh siap bang, makasih infonya. Sama tadi Yesus itu kalau dalam bahasa Arab itu kan jadi Isa, oh itu Quran. Tapi kalau di Alkitab Muqaddas itu di Yeshua. Makanya saya tanya bang, itu hanya secara literatur atau gimana gitu? Karena dibilang tadi kan ngikut gitu ya, seolah-olah ngikut gitu ya. Makanya saya tanya, itu Oke. bukannya hanya secara literatur gitu loh Oke, maksud saya bang. Gini Bang, Nah. saya menjelaskannya sesimpel mungkin, sesantai mungkin nih jam 3 sore hari Selasa, ya kan kita santai. Siap, Gini Bang, kalau Abang mempertanyakan soal Isa, ini pandangan saya, sebenarnya itu beliau ini satu oknum tapi dua periwayatan. Yang satu langsung dari Tuhan pencipta langit bumi beserta isinya, yang satu lagi dari Romawi Bang, bahasanya Greek-Koine, yang nggak ada urusannya sama Yehosua. Kenapa? Yehosua tuh bahasanya Aramaik. Sementara Pasti kenapa salah satunya tiba-tiba salah dong bang. Nah, Nah itu loh, saya ke poin intinya sih bang kalau saya. Nah, yang satu tiba-tiba yang meriwayatkan itu orang Romawi yang berbahasa Greek-Koine, yang ajarannya itu pagan. Tuhannya mesti terlihat, Tuhannya mesti bisa dipegang, mesti diraba. Itu ajaran doktrin lah, pagan. doktrin lah gitu. Pandangan teologis lah itu. Kalau kita masuk ke sana, jadi Bukan, itu keimanan ajaran pagan. Itu actually ajaran pagan, Bang. Kenapa? Karena Dewa Horus, Dewa Mitra, Dewa itu semua mereka memang menjadikan berhala-berhala bentuk manusia ini jadi Tuhan. Tapi kalau ditanya nyembahnya ke arah mana, nggak tahu ke arah mana. Ke arah mana aja, karena Tuhan di mana aja gitu loh. Makanya Itu saya pagan. bilang, Sementara itu nabi-nabi sebelum pandangan ini teologisnya gitu maksud saya. Sementara Ajarannya nabi-nabi, gitu maksud saya. sementara nabi-nabi sebelum ini, abang nggak usah jauh-jauh. Kalau abang tulis Jews praying, ini saya tunjukin nih, apa yang kira-kira ini kan selalu dijadiin hinaan kan, dijadiin. Oh, umat Muslim menyembah batu, Ka'bah, la. Nah ini orang Yahudi nih bang. Mereka punya kiblat. Nih. Sampai cium-cium juga tuh. Poinnya apa bang yang mau disampaikan dari sini? Nah, orang Yahudi punya kiblat, orang Muslim punya kiblat. Abang kiblatnya kemana bang? Kalau saya secara yang saya diajarin nggak ada tuh. Itu pagan. Ya nggak apa-apa. Nah bukan, maksudnya saya membuka akal abang nih bang. Coba dilihat bener-bener deh. Karena kalau dibuka lagi nih, saya buka nih. Ini data saya sendiri sih sebenarnya. Jadi kalau agama Samawi ini agama yang turun dari langit ya. Kita membandingkan Yahudi, Islam, Kristen atau Christianity. Kiblat Yahudi ada Eastern Wall, Islam Ka'bah ada, Christianity none, nggak ada, sama kayak. Habis itu Yahudi Tuhannya nggak kelihatan, Islam Tuhannya nggak kelihatan, Christianity Tuhannya kelihatan, sama lagi kayak pagan. Kitab sucinya Yahudi sesuai nabinya, bahasanya Hebrew. Islam sesuai nabinya, Arabik. Christianity tiba-tiba Greek. Pagan lagi. Jadi dari 3 agama ini bang, yang mana yang sebenarnya samawi? Sebenarnya gini Bang Jibril, kalau Kristen itu kena fonetik korespondensi. Yang tadinya Samawi mirip-mirip jadi Romawi gitu loh. Jadi dia kena fonetik korespondensi gitu. Tadinya berniat ingin jadi Samawi, tahu-tahu jadi Romawi gitu. Iya.
gitu bang. Bang Geberek itu speaker namanya abang. Gimana bang? JBL. Itu JBL, dia JVL. Oh, beda ya. Lanjut Wah, bang. nggak tepat waktunya bercandanya, jadi nggak kena. Enggak apa-apa, nggak usah tegang-tegang kali kan. Pegangan Bang JPL, pegangan. Saya biasa aja bang. Saya kan kalau saya ya secara pribadi saya juga udah beberapa kali diskusi-diskusi seperti itu. Tapi saya membuka hati saya bang. Kalau saya ya nggak menutup kemungkinan lah. Kalau Jadi simpel sih sebenarnya kebenaran itu bang. Jadi tolak ukur sebuah kebenaran itu kan dari ketidakbenaran kan gitu. Mungkin kita sepakat di situ bang JPL ya. Lalu untuk mengkaji kebenaran itu, mari kita kaji ketidakbenaran. Nah, kita ambil dari 3 sumber ini, Yahudi, Islam, dan kekristenan itu, bang. Kita cari ketidakbenarannya ini, baru kita akan menemukan kebenaran. Mungkin begitu ya? Kalau saya sih bang memandangnya gini, kan masing-masing tiga ini dulu kita bahas ya, mengklaim dirinya lah yang paling benar, ya kan? Benar gak sih? Betul. Klaiman masing-masing dong. Betul. Kita anggap dulu semua benar gitu loh. Oh nggak bisa. Kalau saya bang pasti ada. Kalau satu benar yang dua pasti salah. Kalau saya ya. Enggak gini bang. Maksud saya begini. Ini Maksudnya saya buka lagi nih. perbandingan itu kan harus benarnya dulu bang. Ya kan. Kita kaji kebenarannya dulu. Baru kita kaji ketidakbenarannya. Ini Baru kita nanti buka. kita akan dapat poin kebenaran. Ini kita buka nih Kita bang. berbeda di situ. Kalau saya bang, di sini ada 3 sumber atau 3 catatan. Nggak mungkin 3-3-nya benar. Kalau yang bertentangan ya, kalau yang sama ya udah, kalau sama ya ngapain dipertentangkan. Kalau yang berbeda gitu loh maksud saya bang, simpelnya gitu. Contohnya benar. sumber Jadi A untuk menulis mencapai A. kebenaran yang hakiki, mencapai kebenaran satu kebenaran yang mutlak, kita kaji 3-3 dulu, baru ketidakbenarannya, baru kita akan mendapat kebenaran yang sebenarnya, begitu bang. Ya. Ini sekarang kita lihat dari kitab sucinya bang ya. Ini kita asumsikan ini Tuhan. Beliau ini mengirim Torah atau dengan Talmud. Ini di 15 abad sebelum Masehi. Ini dijaga oleh rabi-rabi. Dia juga mengirim Yosua, Samuel, Tawarikh 10 abad sebelum Masehi. Ini juga dijaga oleh rabi-rabi. Ini versi juga mana ngirim- dulu bang? Sorry bang, aku potong. Ini informasi, ini abang cari di mana-mana pasti begini bang. Enggak, maksudnya itu catatan Islam kah? Catatan Yahudi kah? Enggak, ini fakta. Ini kalau saya abang Google sekarang, abang bisa verifikasi sama seperti data yang tadi, sama seperti data ini, sama seperti ini, sama seperti data ini. Abang bisa verifikasi langsung. Abang cari aja, abang Google aja Yosua, kitab Yosua, kitab Samuel, kitab Rut, kitab Tawarikh itu kapan turunnya, siapa yang ngejaga? Dari versi, maksudnya sumbernya loh bang. Saya maksud Dari saya- mana saya- aja? Oke, nih sekarang saya Google aja ya. Enggak, bukan gitu maksudnya. Ini dari sumber Islam kah, sumber Yahudi kah, atau sumber Kristen? Bukan, Gitu. ini sumber netral bang. Oke, Sumber, sebentar ya. oh gitu, oke. Silakan bang, lanjut bang. Oke. Ini sumber netral. Ini kitab Yosua, Samuel, Rut, Tawarikh. Ini kan Yahudi. Ini kitab-kitab Yahudi kan. Yunus, Yoel, Amos, Obeja turun di 5 abad sebelum Masehi, dijaga rabi-rabi. Ini rabi-rabi ini berarti Yahudi yang terima. Habis itu Yehosua atau Jesus dia diturunin di abad pertama. Tapi tadi yang kita udah cek, yang ini. Ya, yang putusanannya tadi ya bang. Nah, ini kan putus, makanya saya bikin putus. Tiba-tiba dari gereja abad keempat. Ini kita nih. Nah, Al-Quran dengan hadis itu abad ke-7 dijaga sama sahabah yang tadi saya verifikasi. Dijaga oleh sahabah, imam, sama umat. Langsung ke kita. Menurut abang dari semua ini, dari semua kitab ini, yang mana yang paling terjaga? Karena Al-Quran mengklaim ini tuh nggak benar. Ini tuh dirubah-rubah. Jadi dari semua kitab ini, kira-kira yang mana yang... Ini kan kita nih. Dari Tuhan nih. Kita pilih yang mana nih? Kalau saya secara pribadi sekarang ya bang, karena saya masih mengimani Kristen, ya saya gak mau membohongi abang lah. Saya pasti masih mengimani kebenaran itu di Bible. Iya. Ya kalau dapat saya data yang
apa namanya data yang lebih valid dari Bible, nanti kan saya telusuri dulu. Makanya inilah proses saya, Bang. Saya mencari gitu, Bang. Saya nggak menghakimi langsung, Bang. Kalau saya kan tidak semudah itu juga kan, Bang. Betul, setuju. Tapi kalau bisa, Bang, belajar Al-Quran ini bukan dari pembenci Islam, karena banyak banget pembenci Islam di sana yang memang sampai sekarang narasinya itu memang ya pembenci ya, namanya pembenci ya. Saya sih googling aja sih, Bang. Sejauh ini saya masih googling. Bang Jefel, Bang Menyala, bisa tidak dasar kebenaran itu kita melihat apa yang dikatakan oleh kitab suci? Artinya seperti ini ya. Misalkan kitab suci sudah mengatakan hal demikian dan baru ditemukan pada abad yang sekarang. Bisa tidak itu kita mendasarkan kebenaran kita membuat gitu ya, simpelnya gitu ya, Bang, ya. Bukan. Kita nggak usah ininya deh, Bang. Gimana? Abang sekarang kalau kita buka nih, saya buka datanya sebentar ya, Bang ya. Nih. Belum hidup kameranya, gue kira udah hidup. Nih, ini contoh aja ya, Bang ya. Kita buka ini Codex Sinaiticus, Abang. Codex Sinaiticus. Ini yang tadi, yang di sini. Ini yang tertua nih. Sinaiticus ini yang abad 4 nih. Kita buka yang abad 4. Kita biar jelas gitu pesannya. Kita buka 1 Yohanes. Aduh nih First Media. 1 Yohanes 5:7. Bisa nggak nih? Lama sekali. Nah, itu dia. Lah. Ini Avon ya, Iwan Villa, maaf ya, nunggu. Nih, karena nggak siap tadi saya. Nih. Udah sudah lama, dimaafkan. Waduh, kok lama sih? Nah. Oke. Nah. Ini ya, Bang ya, Bang GVL 1 Yohanes 5 nomor 7. Ini kalau saya buka nomor punggung 7 nih. Yang bersaksi adalah 3. Jadi sama seperti Al-Quran tadi. Kalau yang Al-Quran tadi kan, nih saya tunjukin lagi biar Abang ini. Ini manuskripnya, ini transkripnya. Beliau juga seperti itu. Ini manuskripnya, ini transkripnya, ini translate-nya. Ya. Nah, jadi kalau kita buka 1 Yohanes 5 ayat 7, translate dalam bahasa Inggrisnya, yang bersaksi adalah 3. Ya, 1:5:7 ya, 1 Yohanes 5:7. For they that testify are 3. Nggak ada Trinitas nih di sini nih. Nggak ada Tuhan ini segala macam. Begitu saya ke 1 Yohanes 5:7, nomor punggung 7, yang bersaksi yang merekam di surga, Bapa, Firman, Hantu Suci, dan 3-nya adalah 1. Ini abad 16 nih, Bang. Ini abad 16, ini abad 4. Katanya dari manuskrip lain ini apa segala macam. Saya juga sama kayak Abang, Bang. Saya juga mencari kebenaran, bukan kebetulan. Ya kan? Saya cek publications. Ini Bapak Gerejanya, by David W. Daniels. Dia bikin buku. Ini Bapak Gerejanya nih, apa bisa cari. Dia bilang, Bang, ini tulisan dia loh, bukan tulisan Muslim. Di tahun 200, Tertullian menulis which three are one. Ingat ya, Tertullian yang nulis. Bukan Yohanes, bukan Markus, bukan John. Tertullian menulis which three are one. Beda lagi nih ini. For they that testify are 3. Di tahun 250, Sirpirian menambahkan, dan lagi Bapa, Anak, Hantu Suci ditulis. 350 beda lagi. Ini 350, 398 beda lagi, 415 beda lagi, 450 ke 530 ada 3 versi ayat ini.
Vigilentus bilang yang saksi di surga 3 deh, terus deh. Tahun 500 berubah lagi, 550 berubah lagi, 750 berubah lagi. Ini satu ayat berubah 18 kali, Bang. Sampai dengan ayat yang Abang pegang ini sekarang. Nah, jadi 18 kali dari sini ke sini. Nah, Abang bayangin yang kayak gini bandingin sama yang tadi saya bacain, Bang. Per kata. Yang mana yang benar kira-kira, Bang? Yang dijaga Tuhan ya. Dan nggak usah gitu deh. Kalau saya ya, kalau saya jadi Abang ya, dengan satu ayat ini aja, Bang. Gimana kalau Abang, nih kita punya kopi nih, Bang. Ini kopi saya nih. Udah ditetesin satu racun, Bang. Setetes aja. Kira-kira Abang masih mau minum nggak, Bang? Enggak dong. Nah, jelas kan? Kalau saya nggak mau minum, Bang. Satu tetes ada. Di kitab suci saya ada satu tetes aja kayak gitu. Saya nggak mau terima lagi. Nah, kalau Abang udah tahu kayak gini, kalau Abang masih minum kan jangan nyalahin Tuhan nanti begitu di neraka gitu loh. Udah seorang muslim di sini udah ngasih tahu gitu loh. Poinnya yang mau sampaikan itu Bible ada perubahan-perubahan ya yang sedangkan Quran menurut tidak ada Bapak gitu ya, gereja, intinya ya. menurut Bapak gereja yang tadi saya tunjukkan, menurut Bapak gereja yang bilang dan menurut manuskrip yang saya tunjukkan. Iya. Itu yang berubah itu translate-nya atau apa nih ya, Bang? Kalau oke, mau ke situ. Saya nggak sampai ke sana pembahasannya saya. Oke, kita buka ya. Kita buka teks, terus ini kita masih buka ayat yang sama. Kita buka ini Textus Receptus Bibles. Ini Bible yang diimani di abad 16. Jadi dari 16 onwards ini yang diimanin. Kita tetap satu ayat itu aja kita, yang nanti kalau lompat-lompat pusing. Nah, ini aslinya ini tahun 2000. Habis itu Family 35 di segini nih. Nih saya tag ya. Ini segini nih aslinya. Ini segini. Ini original teks ya, Bang ya? Tiba-tiba original teksnya nambah, Bang. Tahun 1950. Ini original teks loh, nambah gini. Makanya saya nggak, Abang kan bilang, oh enggak itu translatean doang yang berubah. Ini original teks loh berubah saya nanya dari sini. loh, Bang, bukan Iya. mengklaim tuh, saya nanya. Jadi original teksnya ini berubah nih, Bang. Jadi sesuai dengan ini berubah, translate tambah banyak, original teksnya pun berubah. Makanya saya kalau mau diskusi lintas agama, mau ngomongin soal agama, mau ngomongin soal ayat, baca yang di sini, yang di manual skripnya langsung, jangan yang, karena Biblos ini beda-beda, Bang. Karena gini, Bang, kalau orang muslim, kalau umat muslim, kita umroh, umat muslim seluruh dunia itu kita kumpul, Al-Fatihahnya sama, Kulhunya sama, Al-Ikhlasnya sama, Kulhu sama Al-Ikhlas sama, ayat kursinya sama, Al-Baqarahnya sama. Ada yang beda sedikit aja, itu bule Amerika umroh, saya umroh, Malaysia umroh, Australia umroh, kan kita ketemu di sana. Suratnya sama semua. Nah, tapi kalau Abang, jangankan kumpul sama bule yang non Muslim, yang Kristen, Tuhannya beda, Bang. Abang bilang Tuhan Allah, bule itu bilang, lah kenapa lo nyembah Tuhan Islam? Karena di sini, saya buka lagi nih, mereka pakai KJV, nih mereka pakai KJV 2016. Ini Abang mau tamatin 7-8 kali, nggak akan ada nama Allah di sini, Bang. Mereka nggak kenal Allah. Nah, jadi Abang, artinya Allah dalam Bible, Allah dalam Quran, dan Allah versi bukan. beda. Saya nggak ke sana. Bukan. Jadi, Kristen luar negeri itu nggak tahu Allah. Yang mereka tahu Allah itu Tuhannya orang Islam. Jadi kalau kami umat Muslim, kami umroh, surat kami semua sama, penyebutannya semua sama, gimana bacanya semua sama.
Nah tapi abang ke luar negeri, abis itu abang bilang Tuhan abang Allah, orang bule Kristen bilang kau sesat. Kenapa kau nyembah Tuhannya orang Islam? Jangankan kesamaan surat bang, Tuhan abang sama Tuhan bule aja beda gitu loh. Iya, maksud saya berarti secara proper name berbeda ya antara ini tadi ya. Iya, mereka manggilnya Tuhan Bapa. Abang coba buka KJV. Abang buka deh KJV, Bible Iya, KJV. saya juga udah pernah dengar ini bang, apa namanya, yang seperti ini. Yang saya mau tanyakan berarti kalau di Yahudi berarti kan nggak ada Allah gitu ya bang ya? Mereka kan panggilannya lain, Elohim, Eloha. Nah itu ya urusan mereka deh. Artinya proper name Allahnya yang di Quran, yang di Bible dan yang Yahudi berbeda dong ya? Itu poinnya yang mau saya tanyain. Tuhan, jadi Allahnya Islam sama? Proper name-nya bang, proper name-nya dulu. Kalau kita bilang sosoknya pasti kan, ya itu pasti menganggap semuanya sama lah kan. Ya saya mau tanya itu proper name-nya gitu. Beda, kalau kita semua beda. Kita bertiga beda. Beda ya bang ya? Tapi ini Bang Moto lebih paham. Tapi mungkin ya saya bisa jelasin, tapi saya bukan ahli bahasa, saya lebih ke literatur. Tapi ya namanya Elohim, habis itu Allah, nih gitu-gitu deh. Ada kesamaannya deh kita sama Yahudi, yang lain satu, cuma satu, yang lain tiba-tiba Yesus. Cuma si itu yang tiba-tiba nggak bisa ditambahin aja Yesus. Langsung jadi orang Meksiko. Enggak, maksud saya memang beda ya bang proper name-nya gitu ya. Iya. Artinya Tuhan yang disembah oleh katakanlah Yahudi, Kristen dan Islam tuh secara proper name-nya dulu berbeda gitu ya maksudnya. Iya, tapi konsep ketuhanan kami sama Yahudi itu sama persis bang, persis to the T. Mereka Tuhannya nggak kelihatan, kami Tuhannya nggak kelihatan. Jangan menyamakan, jangan asal sebut nama Tuhannya, kami juga. Jangan buat berhala, kami juga. Mereka boleh sembahyang di masjid kami, tapi nggak mau sembahyang di gereja bang karena ada berhala kata mereka. Jadi konsep ketuhanan itu sama. Tapi kalau abang mau menuntut to the T-nya namanya juga sama, ya nggak beda. Ya saya mau nggak menuntut, saya mau dalam konteks di sini ini saya mempertanyakan kenapa bisa beda ya bang ya? Dari segi linguistik bang. Dari segi linguistik, kalau nama abang contoh ya, nama abang di Jakarta Fandi. Bang. Tunggu. Artinya secara pengucapan saja beda. Berarti. Nah ini yang maksud saya. Kalau nama abang di Jakarta Fandi, tapi kalau Bang Fandi ke Bandung, nama abang bukan Fandi lagi, tapi Pandi. Karena nggak ada yang bisa bilang Fandi di Bandung. Betul. Saya semua nyebutnya, semua abang namanya jadi Pandi bang. Salah jatuhnya bang. Iya. Pelabalan. Contoh kasih sama ini bang. Selamat. Contoh-contoh ya. Kalau di Jawa selamat. Tapi kalau kita ke Papua bukan selamat, selamet. Tapi maksudnya sosoknya masih yang itu juga gitu ya? Sebenarnya sosoknya yang itu. Tuhan ada 2, ada 3, ada 4, nggak mungkin karena Tuhan sang pencipta langit dan bumi itu satu. Gitu aja sih bang. Oke sih bang. Pertanyaan selanjutnya bang, berarti teman-teman Muslim mengakui dong. Atau apa ya, Tuhan yang dikenal di dalam Yahudi yang El gitu, Elohim itu Allahnya teman-teman Muslim gitu. Di Al-Quran menceritakan Allah. Yahudi yang menyamakan. Loh, kan enggak dong mereka. Yahudi yang menyamakan bang. Enggak gini. Waduh. Nggak, makanya saya nggak tahu loh bang ya. Ini saya bertanya ini loh ya. Jadi kalau mau bertanya balik saya ya salah sasaran karena saya di sini porsinya bertanya. Saya memang nggak tahu dan ingin tahu gitu. Makanya saya tanya. Kalau misalkan nih secara proper name kan tadi berbeda, tapi pribadinya satu gitu. Pribadinya sebenarnya satu bang, pribadinya satu. Betul. Jadi tidak ada yang nampak. Jadi gini ya, persamaannya aja kita ambil bang. Gak usah perbedaannya kalau tentang konsep ketuhanan gitu kita cari persamaannya bang. Contoh Yahudi yang tadi dijelaskan bang Menyala, Tuhan itu nggak kelihatan.
Ya udah, berarti di Islam juga iya, berarti rujukannya pasti yang ke satu itu yang tidak kelihatan. Nah, kalau abang kan lain, dia kelihatan dia. Artinya kita menutup mata dengan perbedaan. Kita nggak boleh bahas perbedaan. Betul. Kita cari persamaannya dulu. Nah, setelah kita ketemu persamaannya, baru kita bahas perbedaannya. Perbedaannya di mana? Oh, di syariatnya. Begitu, Bang. Begitu. Karena tingkat di dalam pemahaman Islam untuk menemukan siapa Allah itu ada tingkatan dari syariat, tarikat, hakikat, marifat. Seperti itu dia, Bang. Nah, kalau kita merujuk kepada siapakah Tuhan itu sebenarnya, udah tingkat tinggi gitu loh, Bang.